Pada makan malam ulang tahun pernikahan kami, suami saya berdiri di samping kekasih gelapnya, tersenyum licik sambil menyodorkan surat cerai ke hadapan saya. Akhirnya aku muak denganmu, sayang, ejeknya. Sekarang aku naik kelas. Carilah seseorang yang selevel denganmu. Tawa meledak di sekitar meja. Saya tersenyum dan berterima kasih kepada mereka semua. Dan apa yang saya lakukan selanjutnya membuat tawa mereka seketika lenyap. Sekarang aku naik kelas. Carilah seseorang yang selevel denganmu. Kata-kata itu keluar dari mulut suami saya di depan 40 orang di acara yang seharusnya menjadi perayaan ulang tahun pernikahan kelima kami. Dia berdiri di samping seorang wanita yang belum pernah saya lihat, memegang surat cerai yang baru saja dia letakkan di depan saya seperti menu restoran, mengumumkan kepada semua yang hadir bahwa saya sedang digantikan. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin berterima kasih karena Anda ada di sini dan berbagi cerita tentang kekuatan, strategi, dan merebut kembali kekuasaan. Jika Anda percaya bahwa kecerdasan dan kesabaran dapat mengalahkan pengkhianatan, mohon pertimbangkan untuk berlangganan. Ini membantu kami menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan cerita-cerita ini. Sekarang mari kita lihat bagaimana semuanya terungkap. Ruangan itu meledak dalam tawa. Rekan-rekannya, mitra bisnisnya, bahkan orang asing yang diundang untuk menyaksikan penghinaan publik saya, ikut serta dalam hiburan itu. Saya duduk di sana dengan gaun zamrud saya. Tangan saya terlipat tenang di pangkuan saya, dan menatap pria yang selama 5 tahun saya dukung, saya bangun, dan saya korbankan segalanya untuknya. Bima mengira ini adalah momen kemenangannya, pernyataan kebebasannya dari seorang istri yang telah ia lewati, klaim publiknya atas masa depan yang lebih baik dengan seseorang yang lebih muda dan lebih cantik di sisinya seperti piala yang baru saja ia menangkan. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa saya sudah menduga hal ini. Bukan kata-kata spesifik atau kekejaman teatrikal itu, tetapi pertunjukan itu sendiri. Karena 3 bulan sebelumnya saya telah menemukan kebenaran tentang apa yang Bima lakukan di belakang saya, dan telah menghabiskan setiap hari sejak itu membangun sesuatu yang akan mengubah momen kehancuran saya ini menjadi kehancurannya. Ponsel di tas tangan saya terhubung ke sistem audiovisual tempat itu. Pengacara yang duduk di antara para tamu bukanlah teman yoga saya. Bukti yang saya kumpulkan selama 90 hari, akan muncul di setiap layar di ruangan ini, dan tawa yang saat ini memenuhi ruang acara mahal itu akan segera mati dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Tetapi untuk memahami bagaimana saya sampai pada saat ini, Anda perlu tahu bagaimana pernikahan itu dimulai. 5 tahun yang lalu saya bertemu Bima Prayoga di sebuah konferensi pemasaran di Jakarta. Dia mempresentasikan strategi pengembangan properti komersial, berdiri di depan sebuah ballroom hotel, mengenakan setelan biru tua yang membuatnya tampak sukses dan percaya diri. Cara dia berbicara tentang membangun kerajaan properti membuatnya tampak tak terelakkan daripada ambisius. Dia berbicara tentang masa depan, seolah-olah itu adalah sesuatu yang bisa dia bangun dengan tangannya sendiri. Dan saya menemukan visi itu memabukkan. Kami minum kopi setelah presentasinya, lalu makan malam. Pada akhir pekan itu, kami bertukar nomor dan membuat rencana untuk bertemu lagi, meskipun kami tinggal di kota yang berbeda. Fase jarak jauh berlangsung selama 6 bulan sebelum Bima pindah untuk peluang pengembangan properti yang membawanya ke kota saya. Dia bilang itu karena pekerjaan, tetapi saya suka percaya bahwa saya adalah bagian dari keputusan itu. Ketika dia melamar saya 2 tahun kemudian, di sebuah restoran mewah di pusat kota, saya menjawab ya tanpa ragu sedikit pun. Saya percaya kami sedang membangun sesuatu bersama, bahwa pernikahan berarti kemitraan, dukungan timbal balik, menciptakan kehidupan yang mencerminkan impian dan kontribusi kami. Saya menceburkan diri ke dalam kemitraan itu dengan semua yang saya miliki. Bima sedang meluncurkan perusahaan properti komersialnya, dan saya menjadi lebih dari sekadar istrinya. Saya menjadi fondasinya. Saya memperkenalkannya kepada kontak dari agensi pemasaran saya. Orang-orang yang cukup mempercayai penilaian saya untuk mengadakan pertemuan hanya berdasarkan rekomendasi saya. Perkenalan itu mengarah pada kesepakatan properti besar pertamanya, yang membangun kredibilitasnya di industri di mana reputasi menentukan apakah Anda akan berhasil atau gagal. Saya mengelola rumah kami, sehingga Bima bisa fokus sepenuhnya membangun bisnisnya. Saya mengambil semua pekerjaan tak terlihat yang membuat hidup kami berjalan lancar. Belanja bahan makanan dan perencanaan makan, tagihan dan pembayaran hipotek, koordinasi dengan penyedia layanan, pengelolaan agenda sosial yang memastikan kami menjaga hubungan dengan orang-orang yang penting bagi kemajuan kariernya. Saya mengadakan pesta makan malam untuk mitra bisnisnya, mengubah rumah kami di kawasan Pondok Indah menjadi ruang di mana kesepakatan bisa didiskusikan sambil menikmati anggur dan makanan yang disiapkan dengan cermat. Saya belajar membaca suasana selama pertemuan-pertemuan ini,
memahami kapan harus bergabung dalam percakapan dan kapan harus menghilang ke latar belakang. Saya menjadi mahir membuat Bima terlihat baik di depan orang-orang yang pendapatnya memengaruhi prospek bisnisnya. Saya mendukung setiap malam yang dia habiskan di kantor, setiap investasi berisiko yang membuat situasi keuangan kami genting, setiap keputusan yang menuntut salah satu dari kami untuk berkorban agar yang lain bisa maju. Saya mengatakan pada diri sendiri bahwa beginilah cara kerja kemitraan, bahwa kontribusi saya sedang membangun masa depan kita bersama, bahkan jika nama Bima ada di kartu nama dan kesepakatan properti. Rumah kami menjadi proyek saya. Saya mendekorasinya dengan hati-hati, memilih furnitur dan seni yang menciptakan kesan kesuksesan dan stabilitas. Jenis rumah yang mengatakan bahwa Bima Prayoga adalah seseorang yang layak untuk diajak berbisnis, seseorang yang hidupnya teratur, seseorang yang bisa dipercaya dengan investasi besar. Saya bangga menciptakan lingkungan ini, percaya bahwa saya berkontribusi pada kesuksesan bersama kami dengan cara yang penting, bahkan jika itu tidak diakui secara publik. Melihat kembali dari momen di Crystal Hall dengan surat cerai di atas meja, di depan saya bisa melihat betapa saya telah menipu diri sendiri sepenuhnya. Saya begitu fokus untuk menjadi suportif, menjadi tipe istri yang memungkinkan ambisi suaminya, sehingga saya tidak pernah mempertanyakan apakah Bima menghargai apa yang saya bangun, apakah dia melihat kontribusi saya sebagai kemitraan, atau hanya sebagai harga yang diharapkan, karena menikah dengan seseorang dengan ambisi lebih besar dari saya. Perubahan perilaku Bima dimulai sekitar 18 bulan sebelum ulang tahun kelima kami. Begitu bertahap, sehingga saya meyakinkan diri sendiri bahwa saya membayangkan masalah di mana tidak ada. Dia mulai bekerja lebih lambat di kantor, pulang setelah tengah malam dengan penjelasan tentang pertemuan investor yang berlarut-larut atau kunjungan properti yang memerlukan perhatian pribadinya. Ketika saya bertanya tentang harinya dengan harapan menjaga hubungan dengan bisnis yang seharusnya kami bangun bersama, jawabannya menjadi lebih pendek dan kurang detail, seolah-olah dia sedang menyunting informasi daripada berbagi hidupnya dengan saya. Kebiasaan ponselnya berubah secara drastis. Perangkat yang dulu biasa diletakkan begitu saja di meja dapur kami saat dia mandi, menjadi terpasang secara permanen di tangannya, selalu menghadap ke bawah di setiap permukaan, selalu terkunci dengan kata sandi yang tidak saya ketahui dan tidak pernah saya tanyakan. Ketika notifikasi berbunyi saat makan malam, dia akan melirik layar dan tersenyum dengan cara yang menunjukkan bahwa pesan-pesan itu lebih menarik daripada percakapan kami. Percakapan hubungan kami menyusut menjadi logistik murni. Siapa yang akan mengambil belanjaan dalam perjalanan pulang kerja? Kapan pembayaran hipotek jatuh tempo? Apakah kita perlu menjadwalkan tukang ledeng untuk keran yang bocor di kamar mandi tamu? Keintiman emosional yang menjadi ciri tahun-tahun awal kami bersama lenyap sama sekali, digantikan oleh semacam jarak sopan yang akan Anda pertahankan dengan teman sekamar yang perusahaannya Anda toleransi, tetapi tidak terlalu Anda nikmati. Keintiman fisik mengikuti lintasan menurun yang sama. Apa yang dulu sering terjadi menjadi sesekali, lalu jarang, lalu pada dasarnya tidak ada. Ketika saya mencoba untuk memulai hubungan, Bima akan mengutip kelelahan karena stres kerja. Dia akan menyebutkan tuntutan untuk menutup kesepakatan besar yang membutuhkan semua energi mentalnya. Dia akan menyarankan bahwa kami hanya melalui fase sulit yang akan membaik begitu proyek-proyeknya saat ini selesai. Saya percaya penjelasan-penjelasan itu karena mempercayainya lebih mudah daripada menghadapi apa yang sebenarnya bisa berarti. Saya mengatakan pada diri sendiri bahwa pernikahan yang sukses menuntut untuk melewati musim-musim, bahwa pria ambisius terkadang menjadi begitu sibuk dengan pekerjaan, dengan cara yang untuk sementara mengurangi kapasitas mereka untuk hubungan emosional, bahwa peran saya sebagai pasangan yang suportif berarti memberi Bima ruang yang dia butuhkan untuk fokus membangun bisnis yang pada akhirnya akan menguntungkan kita berdua. Saya membuat alasan untuk diri saya sendiri terus-menerus. Saya membuat alasan untuk saudara perempuan saya, Maya, yang mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan tidak nyaman tentang mengapa kami tidak pernah tampak bahagia ketika kami bersama di pertemuan keluarga. Saya membuat alasan untuk teman-teman kami yang memperhatikan bahwa kami tidak lagi bertindak sebagai pasangan di acara-acara sosial, duduk di sisi berlawanan ruangan dan hampir tidak berbicara satu sama lain, kecuali seseorang secara langsung melibatkan kami dalam percakapan. Saya begitu bertekad untuk percaya bahwa pernikahan saya pada dasarnya solid, sehingga saya mengabaikan setiap tanda yang menunjukkan sebaliknya, setiap malam yang larut yang berbau parfum asing, setiap keadaan darurat kerja akhir pekan yang membawa Bima pergi dari rumah selama berhari-hari, setiap tagihan yang tidak dapat dijelaskan pada laporan kartu kredit kami, yang saya perhatikan tetapi meyakinkan diri sendiri, memiliki penjelasan yang masuk akal yang belum saya pikirkan. Undangan ulang tahun tiba 3 minggu sebelum pesta, dikirim melalui email pada hari Selasa pagi saat saya bersiap-siap untuk bekerja.
Bukan sebagai pesan teks dari Bima, bukan melalui percakapan saat sarapan tentang merencanakan sesuatu yang istimewa untuk ulang tahun kelima kami, tetapi sebagai undangan formal, yang dirancang secara profesional dan berkaligrafi, mengumumkan perayaan di Crystal Hall, salah satu tempat acara paling mahal di kota kami. Saya berdiri di kamar kami menatap layar ponsel saya, merasakan sesuatu yang dingin menetap di lubuk perut saya. Bima tidak secara sukarela merencanakan apapun untuk kami selama 3 tahun. Ulang tahun kami sebelumnya berlalu dengan martabak dan kartu ucapan selamat yang saya beli sendiri dan tanda tangani dengan namanya, karena saya tidak tahan menandai 5 tahun pernikahan dengan sama sekali tidak ada apa-apa. Namun, inilah undangan untuk pesta mewah yang tidak saya ketahui sama sekali. 40 tamu yang tidak saya bantu pilih, tempat yang tidak saya konsultasikan, seluruh malam yang diatur tanpa satupun percakapan dengan saya, terlepas dari kenyataan bahwa saya seharusnya menjadi orang yang dihormati dalam perayaan itu. Saya menggulir daftar tamu dengan ketidaknyamanan yang meningkat. Mitra bisnis dan kolega Bima mendominasi nama-nama itu, orang-orang yang wajahnya hampir tidak bisa saya ingat meskipun telah bertemu mereka di berbagai acara kerja selama bertahun-tahun. Saudara perempuan saya, Maya, termasuk, yang memberikan sedikit kenyamanan, segelintir teman bersama yang mungkin akan merasa canggung seperti yang saya harapkan saat menonton pertunjukan apapun yang telah direncanakan Bima. Kesadaran itu menghantam saya dengan sangat jelas. Ini bukan untuk merayakan pernikahan kami, ini tentang sesuatu yang lain sama sekali, sesuatu yang membutuhkan penonton dan perencanaan formal dan tempat yang cukup mahal untuk mengesankan orang-orang yang Bima ingin saksikan apapun yang akan dia lakukan. Sore itu saat istirahat makan siang, saya menelepon Maya dari mobil saya di tempat parkir kantor. Dia segera menjawab dan saya bisa mendengar kekhawatiran dalam suaranya bahkan sebelum saya selesai menjelaskan tentang undangan itu. Ayu, ketika seorang pria yang tidak merencanakan apapun selama 3 tahun tiba-tiba mengadakan pesta ulang tahun yang mahal tanpa berkonsultasi dengan istrinya, itu bukan romansa, katanya hati-hati. Itu sesuatu yang lain. Kamu harus siap untuk apapun yang akan dia lakukan di depan semua orang itu. Kata-katanya mengartikulasikan ketakutan yang saya coba tekan. Saya ingin membela Bima, bersikeras bahwa dia salah, mempertahankan ilusi bahwa pernikahan saya hanya melalui fase sulit daripada secara aktif hancur berantakan. Tetapi saya tidak bisa lagi mempercayai alasan itu. 3 minggu kemudian, saya akan duduk di Crystal Hall dengan gaun zamrud, menyaksikan suami saya mengumumkan perceraian kami kepada 40 saksi sambil berdiri di samping kekasih gelapnya. Tetapi pada saat itu, duduk di mobil saya, dengan peringatan Maya masih terngiang di benak saya membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Saya tidak akan menjadi korban. Saya akan siap. Keputusan untuk bersiap daripada reaktif membawa saya melewati sisa minggu itu. Saya bergerak di sekitar rumah kami seperti seseorang yang menghuni ruang yang bukan lagi miliknya, menyentuh furnitur yang telah saya pilih, dan melihat foto-foto yang mendokumentasikan pernikahan yang sekarang terasa seperti fiksi. Bima datang dan pergi dengan sikap acuh tak acuhnya yang biasa. Hampir tidak memperhatikan kehadiran saya, di luar pertukaran logistik tentang jadwal dan pemeliharaan rumah. Pagi hari Sabtu tiba 3 minggu sebelum pesta ulang tahun. Bima pergi jam 6 pagi untuk rutinitasnya di Boritech Gym, klub eksklusif yang diikutinya 8 bulan sebelumnya, mengklaim bahwa dia perlu membangun jaringan dengan klien berpenghasilan tinggi. Saya mendengar pintu depan ditutup dan mobilnya keluar dari garasi saat saya masih di tempat tidur berpura-pura tidur. Karena pagi kami telah menjadi latihan penghindaran daripada koneksi. Saya bangun 30 menit kemudian dan turun untuk membuat kopi. Ritual akhir pekan saya melibatkan menggiling biji kopi segar dan menggunakan French press yang Bima berikan kepada saya 3 tahun yang lalu pada hari ulang tahun saya, pada masa ketika dia masih memperhatikan hal-hal yang saya sukai. Dapur itu sunyi, kecuali suara air yang memanas dan biji kopi yang digiling. Suara-suara rumah tangga yang akrab yang terasa aneh sekarang setelah saya mengerti bagaimana fondasi di bawahnya telah retak sepenuhnya. Laptopnya terbuka di meja. Bima tidak pernah lagi meninggalkan laptopnya terbuka. Semuanya telah menjadi dilindungi kata sandi dan pribadi selama 18 bulan terakhir. Perangkatnya diperlakukan seperti dokumen rahasia yang memerlukan pengawasan terus-menerus. Namun, di sanalah laptop itu dengan layar bersinar redup di cahaya pagi yang masuk melalui jendela dapur kami. Saya sedang menuangkan air panas ke atas bubuk kopi ketika notifikasi itu muncul. Sebuah pop-up kecil di sudut layar yang bisa saya lihat dengan jelas dari tempat saya berdiri. Tangan saya berhenti di pegangan French press saat saya membaca kata-kata yang membuat waktu berhenti. Akhir pekan di Puncak Valley Resort. Konfirmasi reservasi. Tanggal yang ditampilkan adalah untuk bulan depan, dari Kamis hingga Minggu.
4 hari di resor perkebunan teh yang romantis yang saya sarankan untuk kita kunjungi 2 tahun lalu. Tempat yang telah saya tandai di komputer saya dan sebutkan berulang kali saat mencoba menemukan sesuatu yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang di antara kami, bukan dengan saya. Seseorang yang pantas mendapatkan inisial tunggal S daripada nama lengkap, menunjukkan entah deskripsi yang hati-hati, atau jenis keintiman santai di mana nama lengkap menjadi tidak perlu di antara orang-orang yang saling mengenal dengan baik. Saya meletakkan French press dengan hati-hati. Kopi saya terlupakan saat saya berjalan 3 langkah ke tempat laptopnya terbuka dan tidak terlindungi. Air pancuran di lantai atas masih menyala. Bima akan sibuk setidaknya selama 10 menit lagi, mungkin 15, jika dia mengikuti rutinitasnya yang biasa. Saya seharusnya menutup laptopnya, menghormati privasinya, pergi dan meyakinkan diri sendiri bahwa ada penjelasan yang tidak bersalah untuk apa yang telah saya lihat. Tetapi tangan saya sudah bergerak, sudah mengklik notifikasi untuk membuka aplikasi kalender sepenuhnya. Layar itu dipenuhi dengan entry yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Minggu dan bulan janji temu terjadwal yang menceritakan sebuah kisah yang saya tolak untuk akui, meskipun saya hidup di dalamnya. Makan siang dengan S muncul setiap hari Selasa dan Kamis siang, selalu selama jam-jam yang Bima klaim sedang bertemu dengan investor, atau mengunjungi properti di lingkungan yang terlalu jauh untuk saya kunjungi secara santai. Entry itu membentang selama berminggu-minggu dalam riwayat kalender. Pola yang begitu konsisten sehingga jelas merupakan rutinitas daripada sesekali. Malam di tempat S memenuhi sebagian besar malam Kamis. Malam-malam yang sama ketika Bima mengatakan kepada saya bahwa dia sedang menghadiri acara networking dengan para profesional real estate lainnya, pulang setelah tengah malam, berbau anggur dan rokok, menjelaskan bahwa dia tinggal sampai larut untuk membuat koneksi yang tepat dengan orang-orang yang dapat memajukan bisnisnya. Saya menggulir lebih jauh ke belakang, menyaksikan bulan-bulan pernikahan saya ditulis ulang, saat saya menemukan kebenaran di balik penjelasan yang telah saya terima. Reservasi resor di Puncak Valley bukan isyarat romantis yang terisolasi. Itu adalah bagian dari pola yang membentang selama 14 bulan. 14 bulan penipuan sistematis saat saya merawat rumah kami dan merencanakan ulang tahun kami. Dan bertanya-tanya mengapa saya merasa begitu putus asa sendirian dalam pernikahan yang seharusnya menghilangkan kesepian. Entry-entry sebelumnya lebih eksplisit, dibuat sebelum Bima tampaknya belajar menggunakan inisial untuk deskripsi. Makan malam dengan Sinta di Vistamar, bertemu Sinta di Hotel Imperial, ambil hadiah untuk Sinta. Sinta, bukan lagi inisial tetapi nama asli, orang sungguhan yang menempati 14 bulan kehidupan suami saya, sementara saya adalah istri yang suportif yang memastikan kemejanya disetrika, dan ibunya menerima kartu ulang tahun tepat waktu. Air pancuran di lantai atas mati. Saya punya mungkin 5 menit sebelum Bima turun mengharapkan sarapan dan istri yang sama tidak sadarnya yang telah dia tipu selama lebih dari setahun. Saya membuka aplikasi emailnya, tangan saya bergerak lebih cepat sekarang saat adrenalin mengatasi keterkejutan. Kotak masuk dimuat segera karena Bima tidak repot-repot keluar, yakin dengan privasinya, atau mungkin hanya ceroboh dalam kenyamanannya dengan penipuan. Email dari Sinta Dewi mudah ditemukan. Mereka mendominasi pesan-pesan terbarunya, puluhan di antaranya dipertukarkan hanya dalam seminggu terakhir. Saya mengklik percakapan terbaru dan mulai membaca. Pesan-pesan itu lebih buruk daripada entry kalender karena mengandung kata-kata nyata, emosi yang diungkapkan dalam kalimat lengkap, hubungan yang ada dalam pertukaran terperinci daripada hanya janji temu yang dijadwalkan. Sinta Dewi berusia 28 tahun, menurut tanda tangan emailnya, Direktur Pemasaran di Grandview Hotels, sebuah jaringan mewah yang perusahaannya. Bima telah bermitra untuk beberapa proyek pengembangan penggunaan campuran di pusat kota. Jabatan profesionalnya tercantum di bawah namanya, dengan font sans serif yang bersih, menciptakan disonansi kognitif antara peran perusahaannya dan konten intim pesannya kepada suami saya. Tidak sabar menunggu Puncak Valley, sayang. Akhirnya akhir pekan penuh tanpa bersembunyi. Aku sangat lelah berpura-pura kita hanya rekan kerja saat kita bersama di acara kerja. Aku ingin bisa menyentuhmu tanpa khawatir siapa yang melihat. Jawaban Bima datang dalam hitungan menit. Aku tahu, matahariku. Hanya beberapa minggu lagi. Setelah urusan ulang tahun selesai, semuanya berubah. Tidak ada lagi bersembunyi, tidak ada lagi berpura-pura, hanya kita membangun kehidupan yang kita rencanakan. Urusan ulang tahun. Dia merujuk pada pernikahan kami, 5 tahun kami bersama sebagai urusan yang harus diselesaikan sebelum dia melanjutkan kehidupan nyatanya dengan orang lain. Saya menggulir lebih banyak pesan. Masing-masing mengungkapkan lapisan hubungan yang jelas telah jauh melampaui perselingkuhan fisik menjadi kemitraan emosional. Mereka memiliki lelucon internal, referensi bersama untuk pengalaman yang tidak saya ketahui,
Rencana masa depan yang mencakup Bima tetapi entah bagaimana sama sekali tidak termasuk istrinya. Bima memanggilnya matahariku, bagian terbaik dari hariku, alasanku untuk bangun di pagi hari. Frasa-frasa yang samar-samar saya ingat dia gunakan pada saya selama pacaran kami, sebelum menjadi korban keakraban dan rutinitas nyaman dari pernikahan yang mapan. Tetapi penemuan yang benar-benar menghancurkan bukanlah emosional, melainkan finansial. Tersembunyi di dalam pertukaran email mereka, adalah folder bersama yang Bima berikan akses kepada Sinta, berlabel masa depan kita, dengan semacam kepastian optimis yang membuat perut saya mual. Saya mengkliknya dan menyaksikan spreadsheet demi spreadsheet dimuat di layar. Aset yang Bima pindahkan, laporan bank yang menunjukkan transfer sistematis dari rekening gabungan kami ke rekening baru atas namanya sendiri, rekening investasi yang saya bantu danai dengan gaji saya, dan kontak bisnis yang saya berikan sekarang dilikuidasi dan diubah menjadi kepemilikan yang tidak dapat saya akses dan tampaknya tidak saya ketahui sampai saat ini. Dia telah mencuri dari saya secara metodis, sengaja selama berbulan-bulan. Saya menemukan laporan rekening yang saya tidak tahu ada. Transfer sejumlah besar uang yang seharusnya memerlukan 2 tanda tangan kami, tetapi tampaknya tidak. Dokumentasi yang menunjukkan Bima menggunakan kredit jaminan properti kami untuk pinjaman bisnis tanpa sepengetahuan atau persetujuan saya, menempatkan rumah kami dalam risiko untuk investasi yang hanya akan menguntungkannya jika pernikahan itu berakhir. Bahkan ada draft perjanjian pasca nikah yang terkubur di salah satu subfolder. Saya membukanya dan membaca persyaratan yang begitu sepihak, sehingga akan menjadi lucu jika tidak mewakili pencurian sistematis dari semua yang telah saya bantu bangun selama 5 tahun pernikahan. Bima akan mendapatkan bisnisnya, rekening investasinya, dana pensiunnya, sebagian besar properti yang telah kami kumpulkan bersama. Saya akan menerima penyelesaian kecil yang mungkin bisa menutupi 6 bulan biaya hidup dasar, jika saya berhati-hati dengan pengeluaran. Dia tidak hanya berencana untuk meninggalkan saya. Dia berencana untuk meninggalkan saya tanpa apa-apa saat dia memulai hidup baru dengan seseorang yang lebih muda dan lebih menarik, seseorang yang layak untuk versi sukses dari dirinya yang ingin dia tunjukkan kepada dunia. Saya mendengar gerakan di lantai atas, langkah kaki melintasi lantai kamar tidur menuju tangga. Bima akan turun dalam waktu kurang dari 2 menit, mengharapkan rutinitas Sabtu paginya berjalan persis seperti biasanya. Naluri pertama saya adalah konfrontasi, berteriak, melempar laptopnya ke seberang dapur dan melihatnya pecah berkeping-keping di dinding, menuntut penjelasan dan permintaan maaf, dan semacam pengakuan atas apa yang dia lakukan untuk menghancurkan kami, tetapi sesuatu menghentikan saya. Beberapa naluri bertahan hidup yang mengakui bahwa kemarahan tanpa strategi hanyalah kebisingan. Bahwa konfrontasi tanpa persiapan akan memberi Bima waktu untuk menyembunyikan lebih banyak aset, menghapus lebih banyak bukti, membangun lebih banyak kebohongan yang tidak akan bisa saya sanggah. Sebaliknya, saya mengambil ponsel saya, mulai memotret semua yang ada di layarnya dengan tangan yang lebih mantap daripada yang seharusnya. Setiap entry kalender, setiap pertukaran email, setiap dokumen keuangan yang menunjukkan transfer sistematis aset bersama kami ke rekening atas namanya sendiri. Tangan saya bergerak dengan efisiensi mekanis, saat pikiran saya memproses kehancuran total dari semua yang saya yakini tentang pernikahan saya. Saya membuat akun penyimpanan cloud yang aman dengan nama samaran menggunakan email kerja saya dan kata sandi yang tidak akan pernah Bima tebak. Saya mengunggah setiap foto saat saya mendengarnya bergerak di lantai atas, berpakaian. Kemudian saya menutup laptopnya persis seperti yang saya temukan dengan notifikasi masih terlihat di layar dan kembali membuat kopi seolah-olah 10 menit sebelumnya tidak baru saja membongkar seluruh pemahaman saya tentang hidup saya. Bima turun 5 menit kemudian, rambutnya basah karena mandi dan pakaian olahraganya menumpuk di lengannya. Dia bersenandung pelan, tampak santai dan puas dengan cara yang tidak pernah saya lihat selama berbulan-bulan. Latihan yang bagus, tanyaku, suaraku sangat normal mengingat apa yang baru saja kutemukan. Hebat, katanya, membungkuk untuk mencium keningku dengan kasih sayang biasa, yang mungkin ditunjukkan pada hewan peliharaan yang cukup dihargai. Maaf aku terlambat, bisakah kamu membungkus telur-telur itu untuk dibawa pergi? Aku membungkus sarapannya dengan aluminium foil dan menyerahkannya kepadanya bersama dengan cangkir kopi perjalanan yang telah kuseduh saat dia mengumpulkan barang-barangnya. Saya memperhatikannya mengambil laptopnya, tanpa memperhatikan ada yang salah. Saya melambai saat dia pergi untuk hari Sabtu lain di kantor yang kemungkinan besar melibatkan Sinta daripada pekerjaan nyata. Pintu tertutup di belakangnya. Mobilnya menyala di garasi. Saya sendirian di dapur kami dengan kopi dingin, dan beban pengetahuan yang tidak bisa saya lupakan. Kemudian saya duduk di meja dapur kami, membuka laptop saya sendiri, dan mulai mencari pengacara perceraian yang berspesialisasi dalam penipuan keuangan dalam pernikahan.
Pencarian pengacara perceraian yang berspesialisasi dalam penipuan keuangan membawa saya ke labirin situs web hukum dan formulir konsultasi yang bercampur aduk setelah selusin pertama. Saya membutuhkan seseorang yang mengerti bahwa ini bukan hanya tentang mengakhiri pernikahan, tetapi tentang memulihkan aset yang telah dicuri secara sistematis dan mencegah Bima mengendalikan narasi perpisahan kami. Nama Ratnasari muncul berulang kali di ulasan online dan forum hukum, membahas kasus perceraian kompleks yang melibatkan aset tersembunyi. Situs webnya profesional tetapi tidak mencolok. Dengan testimonial yang seperti laporan kemenangan dari wanita yang pernah berada dalam situasi yang sama dengan saya. Satu ulasan khususnya menarik perhatian saya. Ratna memulihkan uang yang suami saya bersumpah tidak ada lagi, dan membuatnya membayar karena mencoba menyembunyikannya. Saya menelepon kantornya pada hari Senin pagi dari mobil saya yang diparkir di sebuah supermarket 3 blok dari tempat kerja saya, karena saya tidak bisa mengambil risiko ada orang dari kantor saya yang mendengar percakapan ini. Resepsionis yang menjawab memiliki profesionalisme efisien yang menunjukkan bahwa dia secara teratur menerima telepon dari wanita putus asa dan tahu bagaimana menilai urgensi. Saya butuh konsultasi tentang perceraian yang melibatkan penipuan keuangan, kataku, menjaga suara saya tetap stabil meskipun kata-kata itu terasa aneh keluar dari mulut saya. Kapan Anda bisa datang? Tanyanya tanpa ragu. Sesegera mungkin. Besok sore, jam 2 siang. Bawa dokumentasi apapun yang Anda miliki, laporan bank, email, foto, apapun yang mendukung apa yang Anda katakan kepada saya. Pada hari Selasa sore, saya memasuki sebuah gedung baja dan kaca di pusat kota yang memancarkan keahlian hukum yang mahal, dari lobi marmer hingga panel lift. Kantor Ratna menempati lantai 14. Dan ketika saya keluar dari lift ke area resepsionis yang didekorasi dengan warna-warna menenangkan, saya merasa secara bersamaan tidak pada tempatnya dan tepat di tempat yang saya butuhkan. Ratnasari berusia pertengahan 40-an, berpakaian rapi dengan setelan arang yang mungkin harganya lebih dari gaji bulanan saya. Jabat tangannya tegas, kantornya terorganisir hingga mengintimidasi. Dan ketika dia memberi isyarat agar saya duduk di ruang konferensinya, saya perhatikan dia sudah mengambil buku catatan dan alat perekam. Ceritakan semuanya, katanya sederhana. Saya menunjukkan kepadanya tangkapan layar di ponsel saya. Membimbingnya melalui entry kalender dan email. Saya menjelaskan dokumen keuangan yang saya temukan, yang menunjukkan transfer aset secara sistematis. Ketika saya selesai, 40 menit telah berlalu, dan Ratna telah mengisi beberapa halaman dengan catatan dalam tulisan tangan yang begitu rapi sehingga tampak seperti diketik. Suami Anda, katanya, menatap dari buku catatannya dengan ekspresi yang entah bagaimana berhasil bersimpati dan predator, tidak jujur dan ceroboh. Kombinasi itu akan menjadi kehancurannya. Dia mengajukan pertanyaan selama 30 menit lagi, menyelidiki detail tentang situasi keuangan kami, garis waktu kapan segalanya berubah, apakah saya memperhatikan perilaku mencurigakan lainnya. Kemudian, dia bersandar di kursinya dan menguraikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Selama 2 minggu berikutnya, Ratna mengumpulkan tim yang beroperasi dengan presisi militer. Seorang akuntan forensik bernama Agus mulai melacak pergerakan keuangan Bima, menemukan lapisan rekening tersembunyi, dan menemukan bahwa dia telah menggunakan kredit jaminan properti kami untuk pinjaman bisnis tanpa sepengetahuan atau tanda tangan saya. Seorang detektif swasta mulai mendokumentasikan pergerakan Bima dan Sinta di sekitar kota. Seorang asisten hukum bernama Sylvia mengatur semuanya ke dalam file kasus yang semakin tebal setiap kali saya mengunjungi kantor Ratna. Tim bekerja dengan kecepatan yang mengesankan dan menakutkan saya. Agus menemukan unit penyimpanan yang terdaftar atas nama mitra bisnis Bima, berisi koleksi jam tangan vintage yang Bima klaim telah dijual 3 tahun lalu. Ketika bisnis seharusnya sedang sulit, koleksi itu bernilai setidaknya Rp800.000, disimpan di penyimpanan ber-AC sementara. Bima mengatakan kepada saya bahwa kami perlu berhati-hati dengan pengeluaran. Analisis kartu kredit mengungkapkan tagihan di hotel-hotel mewah yang muncul di rekening bersama kami. Saya telah membantu mendanai liburan romantis Bima tanpa menyadari keberadaannya. Agus mendokumentasikan makan malam di restoran mahal, pembelian perhiasan di butik yang belum pernah saya kunjungi, bahkan perawatan spa yang jelas bukan untuk keuntungan saya. Detektif swasta menangkap rekaman video Bima dan Sinta bertemu untuk makan siang di tempat-tempat di mana mitra bisnis manapun bisa melihat mereka berpegangan tangan di atas meja dan tertawa dengan keintiman yang mudah dari pasangan yang sudah mapan. Pengawasan menunjukkan mereka memasuki hotel di tengah sore hari, muncul beberapa jam kemudian dengan bahasa tubuh yang tidak meninggalkan keraguan tentang apa yang telah terjadi di dalamnya. 3 minggu setelah membangun kasus kami, Ratna memanggil saya kembali ke kantornya untuk apa yang dia gambarkan sebagai sesi perencanaan strategis. Dia telah meninjau pola Bima,
dan memperhatikan sesuatu yang signifikan tentang waktu dan sifat pesta ulang tahun itu. Dia merencanakan sesuatu yang publik, kata Ratna, ekspresinya serius dengan cara yang membuat perut saya menegang, tempat yang mahal, daftar tamu yang berat dengan mitra bisnis, undangan formal. Ini bukan tentang merayakan pernikahan Anda, ini adalah teater. Dia menjelaskan bahwa pria seperti Bima tidak hanya ingin meninggalkan istri mereka. Mereka ingin terlihat pergi, disaksikan melakukan apa yang mereka anggap sebagai peningkatan, keputusan mereka divalidasi oleh orang-orang yang pendapatnya penting bagi posisi profesional dan sosial mereka. Pesta ulang tahun bukanlah perayaan, lanjut Ratna. Itu adalah panggung. Dia akan melakukan sesuatu di sana, dan kita harus siap dengan respons yang sama publiknya dan jauh lebih menghancurkan. Penilaiannya masuk akal. Ini menjelaskan mengapa Bima tiba-tiba mengambil inisiatif untuk merencanakan acara yang rumit ketika dia tidak secara sukarela mengatur apapun untuk kami selama bertahun-tahun. Ini bukan tentang menghormati pernikahan kami. Ini tentang memposisikan dirinya sebagai pria sukses yang akhirnya bebas dari beban seorang istri yang telah dia lewati. Ratna menyusun dokumen hukum yang bisa diajukan segera ketika saatnya tiba. Dia menyiapkan paket bukti yang diatur berdasarkan kategori. Penipuan keuangan, pemborosan aset perkawinan, dokumentasi perselingkuhan dengan tanggal dan lokasi. Dia berkoordinasi dengan Agus dan detektif swasta untuk memastikan kami memiliki dokumentasi komprehensif tentang semua yang telah dilakukan Bima, tidak meninggalkan ruang baginya untuk mengklaim bahwa saya melebih-lebihkan atau berbohong tentang perilakunya. Ketika dia bergerak, kata Ratna selama salah satu sesi perencanaan kami, kita akan merespons segera, secara publik, dan dengan bukti yang tidak bisa dia bantah. Dia ingin teater. Kita akan memberinya teater. Tapi versi kita berakhir sangat berbeda dari naskah yang dia tulis. Bagian tersulit dari 3 minggu itu bukanlah pertemuan dengan pengacara atau meninjau bukti yang mendokumentasikan pengkhianatan suami saya. Itu adalah pulang ke rumah setiap malam dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Mempertahankan fasad istri yang tidak sadar saat hidup dengan seseorang yang secara sistematis menghancurkan semua yang seharusnya kami bangun bersama. Setiap pagi saya membuat kopi dan bertanya tentang hari Bima dengan minat yang tampak tulus. Setiap malam saya menyiapkan makan malam yang hampir tidak disentuhnya saat dia menggulir ponselnya, mungkin mengirim pesan kepada Sinta tentang rencana yang tidak melibatkan saya. Saya mencuci pakaian, membayar tagihan, dan merawat rumah kami persis seperti yang selalu saya lakukan. Saya menghadiri acara kerja di mana Bima membangun jaringan dengan rekan-rekannya, berdiri di sisinya, dan tersenyum saat dia berbicara dengan orang-orang yang tidak tahu apa yang terjadi di bawah permukaan pernikahan kami yang tampaknya stabil. Di acara-acara ini, Sinta terkadang hadir. Saya memperhatikan mereka menjaga jarak profesional yang hati-hati, sementara mata mereka mengkomunikasikan semua yang tidak bisa dikatakan oleh kata-kata mereka di depan umum. 2 minggu sebelum pesta ulang tahun, perusahaan Bima menyelenggarakan gala amal untuk tujuan yang tidak dapat saya ingat lagi. Acara itu diadakan di sebuah hotel di pusat kota. Ballroom itu penuh dengan orang-orang berpakaian mahal, menandatangani cek yang akan memberi mereka pengurangan pajak dan modal sosial. Saya mengenakan gaun biru tua yang pernah Bima katakan dia suka dan berdiri di sisinya selama jam koktail, memainkan peran sebagai istri yang suportif saat dia berkeliling ruangan. Sinta tiba di tengah malam mengenakan sesuatu yang merah yang menarik perhatian setiap pria di sekitarnya. Dia menjaga jarak yang pantas dari Bima di depan umum, tetapi saya memperhatikannya mengawasinya selama pidatonya tentang tanggung jawab perusahaan dan kemitraan masyarakat. Selama jeda dalam program, saya menemukan diri saya di dekat bar pada saat yang sama dengan Sinta. Dia tersenyum pada saya dengan apa yang tampak seperti persahabatan tulus, tampaknya mampu memisahkan perilaku pribadinya dari kesopanan profesional. Anda pasti sangat bangga pada Bima, katanya, menunjuk ke tempat dia sedang berbicara dengan sekelompok investor. Dia membangun sesuatu yang sangat mengesankan dengan perusahaannya. Kami membangunnya bersama, jawab saya, menjaga suara saya tetap menyenangkan sementara kemarahan membara diam-diam di bawah ketenangan saya. Saya ada di sana sejak awal. Saya memungkinkan banyak hal ini terjadi, sebenarnya. Tentu saja, kata Sinta, meskipun ekspresinya menunjukkan bahwa dia belum benar-benar mempertimbangkan peran saya dalam kesuksesan Bima, di luar fakta dasar keberadaan saya, pasti menyenangkan menikah dengan seseorang yang begitu ambisius. Saya melihat wanita ini yang telah tidur dengan suami saya selama 14 bulan, yang telah menerima liburan romantis yang didanai oleh gaji saya, yang tampaknya percaya bahwa dia telah menemukan sesuatu yang istimewa yang layak dicuri dari kehidupan orang lain. Ini sangat mendidik, kataku, lalu pamit sebelum aku mengatakan sesuatu yang akan mengungkapkan seberapa banyak yang sebenarnya aku ketahui. Pertunjukan itu membutuhkan kewaspadaan terus-menerus.
Setiap kata dipilih dengan cermat, setiap ekspresi wajah terkendali. Saya memuji pakaian baru Bima, tanpa menyebutkan bahwa pakaian itu muncul di lemari kami meskipun dia mengklaim bisnis sedang sulit. Saya mengagumi fisiknya yang membaik tanpa memperhatikan bahwa dedikasinya pada kebugaran entah bagaimana telah menghilangkan minatnya pada keintiman fisik dengan istrinya. Saya menjadi versi sempurna dari istri yang tidak sadar yang Bima butuhkan. Wanita yang tidak mencurigai apapun, tidak mempertanyakan apapun, tidak mengancam apapun. Semua ini sementara Ratna dan timnya membangun kasus komprehensif yang akan menghancurkan semua yang dia rencanakan. Pesta ulang tahun sekarang hanya 1 minggu lagi. Bima pulang lebih awal beberapa malam, hampir ceria dengan cara yang tidak saya lihat selama berbulan-bulan. Dia bersemangat tentang sesuatu, percaya diri, seperti seseorang yang akan melaksanakan rencana yang dia yakini akan berhasil dengan sempurna. Dia tidak tahu bahwa saya sedang menjalankan rencana saya sendiri. Minggu terakhir sebelum pesta ulang tahun bergerak dengan kualitas waktu yang aneh, yang terasa terlalu cepat dan sangat lambat. Setiap hari membawa saya lebih dekat ke konfrontasi yang telah saya persiapkan, sementara itu membentang dengan cara yang membuat setiap interaksi dengan Bima terasa seperti seni pertunjukan yang membutuhkan tingkat konsentrasi yang melelahkan. Pada hari Selasa malam, Bima pulang jam 6 sore, yang cukup tidak biasa, sehingga saya menatap dari meja dapur tempat saya menyiapkan makan malam dengan kejutan yang tulus. Dia belum pernah pulang sebelum jam 8 malam pada hari kerja selama berbulan-bulan, dan melihatnya masuk melalui pintu saat matahari masih terlihat terasa membingungkan. Kupikir kita makan malam di rumah malam ini, katanya. Melonggarkan dasinya, dan langsung menuju ke decanter whisky di bufet ruang makan kami. Dia menuangkan 2 jari dan duduk di kursinya di meja dengan sikap seseorang yang membuat pilihan sadar untuk hadir, daripada seseorang yang benar-benar ingin berada di sana. Saya membawa pasta yang sedang saya buat dan duduk di seberangnya. Kami makan dalam keheningan selama beberapa menit sebelum Bima berdeham. Ini akan menjadi malam yang istimewa pada hari Minggu, katanya. Mengamati saya dari balik tepi gelasnya. Sangat istimewa. Aku mengundang semua orang penting. Kakakmu datang, kan? Maya akan ada di sana. Saya mengkonfirmasi. Menjaga suara saya netral meskipun beban dingin yang menetap di perut saya. Bagus, itu bagus. Dia memutar whiskinya, dan saya perhatikan tangannya tidak terlalu stabil. Gugup atau bersemangat, saya tidak tahu yang mana. Aku ingin semua orang di sana. Aku ingin mereka melihat di mana kita berada, kemana arahnya. Ungkapan itu hati-hati, sengaja kabur dengan cara yang bisa berarti apa saja tergantung pada bagaimana Anda memilih untuk menafsirkannya. Saya memainkan peran sebagai istri yang suportif yang mengasumsikan niat terbaik. Itu bijaksana darimu untuk merencanakan sesuatu, kataku. Kebohongan itu terasa pahit meskipun kata-katanya keluar dengan lancar dan tulus. Bima menatapku saat itu dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca. Rasa bersalah bercampur dengan antisipasi, bercampur dengan sesuatu yang mungkin merupakan kilasan terakhir keraguan tentang apapun yang telah dia rencanakan. Pandangan itu cepat menghilang, digantikan oleh topeng percaya diri yang telah dia kenakan selama berbulan-bulan. Dia pergi tidur lebih awal, mengklaim dia ada pertemuan penting di pagi hari. Saya begadang menelepon Maya, yang telah menjadi penyelamat saya di hari-hari terakhir kepura-puraan ini. Bagaimana kamu bisa bertahan? Tanyanya, suaranya tegang karena khawatir. Aku merasa seperti menahan napas di bawah air, aku akui. Hanya menunggu untuk muncul, tapi tidak yakin apakah aku bisa. Kamu lebih kuat dariku, kata Maya. Aku pasti sudah mengkonfrontasinya beberapa minggu yang lalu. Mungkin aku akan melempar laptopnya keluar jendela. Aku tertawa, meskipun segalanya. Ratna bilang kuncinya adalah kesabaran. Biarkan dia berpikir dia memegang kendali sehingga kita bisa mengambilnya sepenuhnya saat itu paling penting. Ratna brilian dan menakutkan, jawab Maya. Ingatkan aku untuk tidak pernah berada di pihak yang salah darinya. Kami berbicara selama 1 jam lagi, membahas detail malam minggu. Maya tahu perannya. Memposisikan dirinya di tempat dia bisa merekam semuanya di ponselnya, siap memberikan dukungan jika saya membutuhkannya, dan di atas segalanya, tidak bereaksi secara kasat mata. Tidak peduli apa yang Bima katakan atau lakukan, karena setiap respons dramatis dari pihak saya di ruangan itu akan memberinya amunisi untuk mengklaim bahwa saya tidak stabil atau pendendam. Pada hari Kamis sore, Ratna mengadakan pertemuan darurat. Suaranya di telepon membawa urgensi yang membuat denyut nadi saya bertambah cepat bahkan sebelum dia menjelaskan mengapa. Agus menemukan sesuatu yang signifikan, katanya. Bisakah kamu berada di kantorku dalam 1 jam? Saya meninggalkan pekerjaan lebih awal, mengklaim keadaan darurat gigi, dan berkendara ke pusat kota,
Tangan saya mencengkeram kemudi lebih erat dari yang diperlukan. Ruang konferensi Ratna terasa lebih kecil dari biasanya ketika saya masuk, atau mungkin itu hanya beban informasi yang akan dibagikan. Agus ada di sana bersama dengan rekan Ratna yang berspesialisasi dalam hukum pajak. Mereka memiliki dokumen yang tersebar di atas meja dalam tumpukan teratur yang menunjukkan jam analisis. Mitra bisnis Bima telah menyimpan dokumentasi praktik keuangan yang meragukan, jelas Agus terus terang. Joko Susilo. Dia sudah tidak nyaman selama berbulan-bulan dengan cara Bima menangani penilaian properti dan aplikasi pinjaman. Ratna melanjutkan penjelasannya. Bima telah menggelembungkan penilaian properti untuk mendapatkan pinjaman yang lebih besar daripada nilai properti sebenarnya. Dia mengambil pinjaman berdasarkan penilaian palsu, menggunakan sebagian untuk tujuan bisnis yang sah, dan mengantongi selisihnya. Ini adalah penipuan sistematis yang melampaui pernikahan Anda hingga operasi profesionalnya. Pengacara pajak, seorang wanita bernama Renata Campos, menambahkan lebih banyak konteks. Berdasarkan apa yang Joko dokumentasikan dan apa yang Agus temukan, Bima juga telah melaporkan pendapatan dari penjualan properti di bawah standar. Selisih antara apa yang dia laporkan ke kantor pajak dan apa yang sebenarnya dia terima cukup signifikan untuk memicu penyelidikan federal jika orang yang tepat mengetahuinya. Saya duduk perlahan, memproses ruang lingkup dari apa yang mereka katakan kepada saya. Jadi ini bukan lagi hanya tentang perceraian. Ini tentang mendokumentasikan pola perilaku curang yang meluas ke berbagai bidang kehidupannya, kata Ratna. Ketika Anda mengekspos apa yang telah dia lakukan kepada Anda secara pribadi, kami juga akan mengekspos praktik yang dapat mengakibatkan tuntutan pidana. Joko bersedia memberikan kesaksian jika diperlukan, tetapi dia menginginkan perlindungan hukum untuk dirinya sendiri, karena secara teknis dia mengetahui beberapa praktik ini, meskipun dia tidak berpartisipasi di dalamnya. Bisakah Anda mengaturnya? Tanyaku. Sudah dalam proses, jawab Ratna. Renata memiliki kontak di kantor pajak yang akan sangat tertarik dengan informasi ini. Kami telah menyusun pengaduan resmi dengan rincian yang cukup untuk memicu penyelidikan, tetapi kami menunggu untuk mengajukannya sampai setelah hari Minggu. Mengapa menunggu? Karena waktu itu penting, jelas Ratna. Jika kita mengajukannya sebelum pesta, Bima mungkin akan tahu dan mengubah rencananya. Kita butuh dia untuk melanjutkan apapun yang telah dia orkestrasi untuk Minggu malam. Kita butuh dia percaya diri dan terekspos. Kemudian kita memukulnya dengan semuanya sekaligus. Pengkhianatan pribadi, penipuan keuangan dalam pernikahannya, dan pelanggaran profesional yang mengancam seluruh bisnisnya. Ruang lingkup dari apa yang kami bangun terasa luar biasa. Ini dimulai sebagai dokumentasi perselingkuhan dan penyembunyian aset. Sekarang mencakup kemungkinan kejahatan federal dan penghancuran semua yang telah Bima bangun secara profesional. Anda harus tidak meninggalkan ruang untuk keraguan, kata Ratna, membaca ekspresi saya dengan akurat. Tidak ada ruang baginya untuk mengklaim bahwa Anda adalah mantan istri pendendam yang melebih-lebihkan kebenaran. Ketika Anda mengungkapkan apa yang telah dia lakukan, itu harus didokumentasikan dengan sangat lengkap sehingga tidak ada seorang pun bukan rekan-rekannya, bukan mitra bisnisnya, bahkan pengacaranya yang dapat mempertanyakan bukti. Pada hari Jumat sore, saya mengambil gaun zamrud yang saya pesan 2 minggu sebelumnya dari sebuah butik di pusat kota. Sutranya indah. Potongannya menyanjung dengan cara yang membuat saya merasa kuat daripada dekoratif. Maya ikut dengan saya untuk dukungan moral. Dan kami sedang berjalan kembali ke mobil saya ketika ponsel saya bergetar dengan pesan dari Bima. Pakai sesuatu yang cantik besok. Aku ingin kamu terlihat cantik untuk tamu kita. Saya menunjukkan pesan itu kepada Maya, yang secara harfiah melemparkan ponselnya sendiri ke interior mobil saya karena frustrasi. Dia luar biasa. Dia akan menceraikanmu di depan umum dan dia ingin kamu berdandan untuk itu. Itulah yang aku butuhkan, kataku, mengejutkan diri sendiri dengan betapa tenangnya suaraku. Arogansinya adalah yang membuat ini berhasil. Dia begitu yakin bahwa aku akan memenuhi harapannya bahkan saat dia menghancurkan pernikahan kita sehingga dia tidak bisa membayangkan aku mungkin punya rencana sendiri. Maya mengambil ponselnya dari tempat jatuhnya di dekat karpet sisi penumpang. Kamu menakutkan saat kamu strategis, ingatkan aku untuk tidak pernah menentangmu. Malam itu Bima bekerja lembur lagi. Atau begitulah yang dia klaim. Saya duduk sendirian di ruang tamu kami dengan segelas anggur, meninjau bukti sekali lagi di laptop saya. Foto-foto Bima dan Sinta di restoran, rekaman video mereka memasuki hotel, dokumen keuangan yang menunjukkan pencurian sistematis, pertukaran email yang mengungkapkan hubungan yang berlangsung 14 bulan sementara, saya mendukung kariernya dan merawat rumah kami. Ponsel saya bergetar dengan notifikasi dari nomor tak dikenal. Pesannya singkat dan menghancurkan dalam kepercayaan dirinya yang santai. Besok akan sempurna. Akhirnya aku bisa berhenti bersembunyi. Teks itu jelas untuk Bima. Sinta, entah bagaimana,
telah salah memasukkan nomor saya dengan nomornya di kontaknya. Kesalahan mudah ketika nama dua orang disimpan secara berurutan di ponsel. Dia bersemangat untuk besok, untuk pernyataan publik apapun yang telah direncanakan Bima. Untuk akhirnya mengambil peran yang telah dia mainkan secara rahasia selama lebih dari setahun. Saya meneruskan tangkapan layar itu ke Ratna tanpa menambahkan komentar apapun. Jawabannya datang dalam hitungan menit. Sempurna, simpan ini. Kita bisa menggunakannya. Sabtu malam tiba dengan kualitas perjamuan terakhir. Bima pulang lebih awal. Lagi-lagi dia menuangkan whisky untuk kami berdua tanpa saya minta, dan benar-benar duduk bersama saya di ruang tamu kami daripada menghilang ke kantornya. Aku sudah memikirkan tentang kita, katanya setelah beberapa menit hening. Saya menunggu, membiarkannya mengisi keheningan dengan pernyataan apapun yang telah dia siapkan dengan cermat. Besok akan menandai babak baru. Segalanya sulit, aku tahu, tapi perubahan bisa menjadi baik. Perubahan bisa menjadi apa yang orang butuhkan untuk maju. Kata-katanya sengaja kabur, dibuat untuk berarti apa saja tergantung pada interpretasi. Saya ikut bermain karena itulah yang dituntut saat itu. Perubahan bisa menjadi baik, saya setuju. Besok pasti akan berkesan. Kami duduk di sana selama 1 jam lagi, melakukan percakapan terpanjang yang kami miliki dalam beberapa bulan. Setiap kata yang dia katakan adalah teater. Setiap jawaban yang saya berikan adalah pertunjukan. Dua orang berbicara bahasa yang berbeda sambil berpura-pura saling memahami dengan sempurna. Bima pergi tidur sebelum saya, mengklaim dia harus istirahat dengan baik untuk besok. Saya duduk sendirian di ruang tamu kami, menghabiskan whisky saya, dan berpikir tentang bagaimana besok malam akan menjadi yang terakhir kalinya dia tidur di rumah ini sebagai suami saya. Mungkin terakhir kalinya dia akan menjadi orang bebas sebelum semua yang telah saya bangun menimpanya dengan beban kebenaran yang sepenuhnya terdokumentasi. Saya merasa sangat tenang, hampir damai, seperti seseorang yang telah mendaki gunung selama 3 bulan dan akhirnya bisa melihat puncaknya. Besok saya akan mencapainya. Hari Minggu tiba dengan beban keniscayaan. Saya bangun sebelum fajar dan berbaring di tempat tidur, mendengarkan Bima tidur di samping saya. Napasnya teratur dan tidak terganggu oleh kesadaran apapun yang mungkin mengganggu orang yang berbeda. Ironi itu tidak luput dari saya bahwa ini akan menjadi pagi terakhir kami bangun di rumah yang sama sebagai suami dan istri. Saya menghabiskan hari itu dengan persiapan yang cermat. Gaun sutra zamrud tergantung di lemari saya, disetrika dan siap. Penata rambut saya dijadwalkan pukul 3 sore. Memberi saya cukup waktu untuk mencapai penampilan polos yang saya butuhkan tanpa terlihat seperti saya terlalu berusaha. Setiap detail penting, setiap elemen penampilan saya perlu mengkomunikasikan bahwa saya adalah seseorang yang pantas dihormati, bukan seseorang yang bisa dengan santai dibuang di depan penonton. Bima menghabiskan sebagian besar hari di kantornya, mengklaim persiapan menit terakhir untuk malam itu. Meskipun saya curiga dia bersama Sinta mengordinasikan pertunjukan apapun yang telah mereka rencanakan, dia tiba di rumah pada pukul 4 sore untuk mandi dan berganti pakaian, melewati saya di lorong dengan hampir tidak sepatah kata pun selain mengkonfirmasi bahwa dia akan menemuiku di tempat itu karena dia perlu tiba lebih awal untuk memastikan semuanya diatur dengan benar. Saya bersyukur atas kesendirian itu. Itu memberi saya waktu untuk memusatkan diri, untuk membahas rencana itu sekali lagi dengan Ratna melalui telepon, untuk mempersiapkan diri secara mental untuk apa yang akan datang. Pukul 6.30 sore, saya berdiri di luar Crystal Hall sendirian. Maya telah menawarkan untuk tiba bersama saya untuk dukungan moral di saat-saat terakhir sebelum memasuki apapun yang telah Bima orkestrasi. Tapi saya menolak. Saya membutuhkan momen ini untuk diri saya sendiri. Saya perlu berjalan melewati pintu-pintu itu dengan syarat saya sendiri, membawa beban dari apa yang saya ketahui, dan apa yang akan saya lakukan. Bangunan itu menakjubkan di cahaya malam, kaca dan baja menjulang di atas pelabuhan, jendela dari lantai ke langit-langit memantulkan warna matahari terbenam di atas air dalam nuansa merah muda, jenis tempat yang memancarkan selera yang baik dan perencanaan yang cermat. Bima tidak tanggung-tanggung. Yang ironis mengingat biayanya berasal dari rekening yang secara hukum milik kami berdua. Saya memeriksa ponsel saya untuk terakhir kalinya. Ratna telah mengirim pesan 1 jam yang lalu, mengkonfirmasi bahwa dia sudah di dalam, ditempatkan di antara para tamu sebagai teman yoga saya. Agus diparkir di dekatnya jika kami membutuhkan dokumentasi tambahan di luar apa yang akan ditangkap Maya. Semuanya sudah di tempatnya, setiap bagian dari strategi balasan yang telah kami bangun selama 3 bulan siap untuk diterapkan. Saya menarik napas dalam-dalam, yang tidak membantu menenangkan adrenalin yang mengalir melalui sistem saya. Saya merapikan sutra zamrud gaun saya. Saya memeriksa bayangan saya di eksterior kaca gedung dan melihat seorang wanita yang tampak jauh lebih tenang daripada yang dia rasakan. Lalu saya masuk, kepala tegak dan ekspresi saya hati-hati netral.
Setiap inci dari istri yang berbakti, tiba untuk merayakan ulang tahunnya sama sekali tidak menyadari bahwa pernikahannya akan berakhir di depan 40 saksi. Hal pertama yang saya perhatikan adalah Sinta. Dia berdiri di samping Bima, di dekat pintu masuk ruang acara utama, menyapa para tamu saat mereka tiba seolah-olah ini adalah pestanya, perayaannya, haknya untuk menjadi tuan rumah di sebuah acara yang seharusnya menghormati pernikahan saya. Keberaniannya sangat mencengangkan. Dia mengenakan gaun merah, gaun yang mungkin harganya setara dengan gaji 2 bulan saya, jenis busana desainer yang mengkomunikasikan kekayaan dan selera yang baik dalam ukuran yang sama. Rambutnya ditata bergelombang longgar yang tampak romantis alami tetapi mungkin membutuhkan waktu berjam-jam dengan penata rambut profesional. Riasannya sempurna, siap kamera, sempurna untuk dokumentasi foto apapun yang akan dihasilkan. Dia tampak seperti kesuksesan, dia tampak seperti kemudaan, dia tampak seperti semua yang tampaknya tidak saya miliki dalam penilaian Bima tentang apa yang pantas dia dapatkan. Bima melihat saya, sebelum saya mencapai mereka. Ekspresinya melewati beberapa emosi secara berurutan, terlalu cepat bagi saya untuk mengidentifikasi masing-masing secara individual. Kejutan, mungkin, atau rasa bersalah, atau mungkin hanya ketidaknyamanan melihat seseorang yang akan Anda hancurkan di depan umum tampak tiba-tiba tenang dan cantik. Ayu, katanya, nama saya terdengar aneh di mulutnya setelah berbulan-bulan diabaikan begitu saja. Kamu terlihat cantik. Terima kasih, jawab saya dengan kesopanan yang sempurna. Tempatnya menakjubkan. Kamu melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan perencanaannya. Saya menoleh ke Sinta dan mengulurkan tangan saya dengan kesopanan yang sama anggunnya, yang akan saya tunjukkan kepada tuan rumah manapun di sebuah acara. Saya rasa kita belum pernah diperkenalkan secara resmi. Saya Ayu. Dia mengambil tangan saya dengan senyum yang mengandung simpati. Rasa kasihan yang nyata pada wanita yang telah dia khianati selama 14 bulan. Sinta Dewi, senang akhirnya bertemu dengan Anda dengan benar. Akhirnya, seolah-olah kami telah berputar-putar selama bertahun-tahun daripada hanya ada di ruang yang sama saat dia berselingkuh dengan suami saya. Senang bertemu dengan Anda juga, kataku, melepaskan tangannya dan melewatinya masuk ke ruang acara sebelum ada yang bisa membaca apapun di ekspresi saya selain keramahan yang sopan. Ruangan itu cepat terisi oleh para tamu. Mitra bisnis Bima mendominasi kerumunan. Pria dan wanita yang saya kenali dari berbagai acara kerja selama bertahun-tahun. Beberapa teman bersama telah tiba. Orang-orang yang akan segera harus memilih pihak dalam hasil apapun malam ini. Saudari saya, Maya, sudah ditempatkan di dekat meja utama. Ponselnya bersandar santai di samping gelas airnya dengan cara yang tampak alami tetapi diperhitungkan dengan cermat. Ratna berdiri di dekat bar, berbicara dengan seseorang yang tidak saya kenali, memainkan perannya sebagai teman yoga saya dengan sempurna. Dia bertemu pandang dengan saya sebentar dan memberikan anggukan pengakuan sekecil apapun sebelum kembali ke percakapannya. Semuanya sudah di tempatnya. Semua orang ditempatkan tepat di tempat yang mereka butuhkan. Makan malam dimulai pukul 7 malam. Kami duduk di meja panjang yang ditempatkan di tengah ruangan untuk visibilitas maksimum. 40 tamu diatur dalam pengaturan tempat duduk yang direncanakan dengan cermat yang memisahkan saya dari Bima sepanjang meja. Saya duduk di satu ujung seperti tamu di perayaan ulang tahun saya sendiri, sementara Bima memimpin ujung lainnya dengan Sinta di sisinya. Tangannya menyentuh lengannya berulang kali selama makan. Gerakan kecil keakraban posesif yang membuat beberapa tamu terlihat tidak nyaman. Orang-orang memperhatikan. Orang selalu memperhatikan ketika sesuatu tidak pantas, bahkan jika mereka memilih untuk tidak mengakuinya secara langsung. Makanannya mahal dan disajikan dengan indah. 5 hidangan porsi kecil yang diatur di piring seperti seni yang bisa dimakan. Saya tidak bisa merasakan apapun. Fokus penuh saya adalah pada Bima. Pada menunggu pertunjukan apapun yang akan datang, pada mempersiapkan diri untuk mengeksekusi respons yang telah kami rencanakan oleh Ratna dan saya. Percakapan di sekitar saya dangkal, obrolan bisnis dan pengamatan tentang pemandangan dan pujian tentang rangkaian bunga. Saya berpartisipasi dengan keterlibatan sopan yang terasa seperti normalitas sementara, pikiran saya memutar ulang setiap langkah dari apa yang akan terjadi. Antara hidangan keempat dan kelima, saya melihat Maya mengambil ponselnya dan memposisikannya di atas meja dengan lensa menghadap ke ujung meja Bima. Mode rekam diaktifkan, meskipun sudutnya tampak cukup santai sehingga tidak ada yang akan mempertanyakannya. Ratna melakukan hal yang sama dari posisinya beberapa kursi di bawah. Kedua ponsel menangkap sudut yang berbeda dari apapun yang akan terjadi. Lalu Bima berdiri. Ruangan itu langsung hening. Dengan jenis perhatian yang diperintahkan oleh pria sukses tanpa usaha. Terima kasih semua telah merayakan malam istimewa ini bersama kami. Mulainya, suaranya bergema di seluruh ruangan dengan kepercayaan diri yang terlatih.
Setiap kata disampaikan dengan presisi yang jelas dilatih. 5 tahun yang lalu, saya membuat sebuah komitmen. Malam ini, saya ingin mengakui komitmen itu dan kemana itu telah membawa saya. Saya memperhatikan wajahnya, melihat kepuasan di sana, kepercayaan diri seseorang yang percaya bahwa dia akhirnya mengambil kendali atas hidupnya, membebaskan dirinya dari beban yang telah dia lewati. Pernikahan mengajarkan Anda apa yang sebenarnya Anda inginkan? Lanjutnya, menatap lurus ke arah saya di sepanjang meja. Apa yang sebenarnya Anda butuhkan? Apa yang bersedia Anda terima versus apa yang pantas Anda dapatkan? Beberapa tamu bergerak tidak nyaman. Suasana di ruangan itu berubah. Orang-orang mulai merasakan bahwa ini bukanlah pidato ulang tahun yang biasa. Ayu persis seperti yang saya harapkan ketika kita menikah. Suportif, dapat diandalkan, hadir. Dia membuat kualitas-kualitas itu terdengar seperti kritik. Seperti kekurangan yang disamarkan sebagai pujian, seolah-olah saya entah bagaimana telah mengecewakan dengan menjadi persis seperti apa seharusnya seorang pasangan. Tapi saya telah tumbuh melampaui apa yang saya miliki 5 tahun yang lalu. Bisnis saya telah berkembang, visi saya telah berevolusi, dan saya telah menemukan seseorang yang cocok dengan di mana saya sekarang, bukan di mana saya dulu. Sinta, di sampingnya, menatapnya dengan kekaguman yang eksplisit. Ruangan itu menjadi sunyi senyap, kecuali musik klasik lembut yang diputar dari pengeras suara tersembunyi, sebuah soundtrack yang sama sekali tidak pantas untuk penghancuran yang sedang berlangsung. Bima merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat. Dia berjalan sepanjang meja dengan presisi teatrikal dan meletakkannya tepat di depan saya. Surat cerai, umumnya dengan kepuasan yang membuat beberapa tamu terkesiap. Sudah diajukan, sudah diproses. Aku sudah muak denganmu, sayang. Akhirnya benar-benar muak, sekarang aku naik kelas. Carilah seseorang yang selevel denganmu. Dan Sinta tertawa lebih dulu. Suara ceria yang sepertinya memberi izin bagi orang lain untuk bergabung. Beberapa mitra bisnis Bima melakukannya, tawa gugup mengisi ruang di mana keterkejutan berada. Maya tampak siap untuk menyerang suami saya secara fisik. Ratna benar-benar diam, ekspresinya terfokus dengan intensitas laser. Saya melihat amplop itu, ke wajah Bima yang bersinar dengan kemenangan, ke Sinta yang berdiri di sampingnya seperti piala yang baru saja dia menangkan. Lalu saya tersenyum. Saya tersenyum. Bukan senyum sedih atau senyum patah hati, tetapi sesuatu yang tulus yang berasal dari tempat kepastian yang tenang yang tidak pernah saya akses selama berbulan-bulan. Tawa di ruangan itu sedikit goyah. Ekspresi Bima goyah karena kebingungan. Karena ini bukan naskah yang telah dia tulis. Saya seharusnya menangis, memohon, membuat keributan yang akan memvalidasi keputusannya, dan membuatnya tampak sebagai pihak yang masuk akal yang akhirnya melarikan diri dari istri yang tidak memadai. Saya mengambil amplop coklat itu. Perlahan, dengan sengaja, saya membukanya, dengan tangan yang lebih mantap daripada yang seharusnya, mengingat adrenalin yang mengalir melalui sistem saya. Surat cerai di dalamnya persis seperti yang diharapkan, sudah diproses dan diajukan, seperti yang telah diumumkan Bima. Semuanya dirancang untuk membuat momen ini tidak dapat diubah dan publik. Saya membaca halaman pertama dengan perhatian cermat yang akan diberikan pada menu restoran. Lalu saya menatap Bima dengan ekspresi yang telah saya latih selama berminggu-minggu di depan cermin kamar mandi saya. Terima kasih, kataku pelan. Tetapi dalam keheningan yang menyelimuti ruangan, suara saya terdengar sempurna ke setiap sudut. Sejujurnya, terima kasih atas hadiah ini. Kepercayaan diri Bima tampak goyah. Ini bukan respons yang dia antisipasi. Beberapa tamu saling bertukar pandang bingung. Tidak yakin apa yang terjadi atau bagaimana mereka harus bereaksi. Saya berdiri, merapikan sutra zamrud gaun saya dengan sengaja, dan mengambil tas tangan saya. Ponsel saya muncul, dipegang dengan cara yang membuat beberapa tamu mencondongkan tubuh karena penasaran dengan apa yang mungkin akan saya lakukan selanjutnya. Karena kita berbagi dokumen penting malam ini, kataku, suara saya tegas dan bergema di seluruh ruangan dengan otoritas yang tak terduga. Saya juga punya sesuatu, kejutan ulang tahun kecil dari saya. Saya telah mengatur akses ke sistem audiovisual tempat itu sore itu, mengklaim bahwa saya ingin menyiapkan montase foto sentimental sebagai kejutan untuk Bima. Staf sangat membantu, bahkan menunjukkan kepada saya cara menghubungkan secara nirkabel ke layar besar yang diposisikan di sekitar ruangan. Ponsel saya terhubung pada percobaan pertama. Layar berkedip dan menjadi hidup. Apa yang muncul bukanlah montase foto sentimental yang merayakan kebahagiaan pernikahan. Itu adalah kompilasi video yang diedit dengan cermat oleh Ratna, dibuka dengan teks sederhana di layar hitam, apa yang Bima lakukan saat Ayu merencanakan ulang tahun mereka. Soundtracknya dramatis dan dingin, sesuatu yang klasik yang membuat seluruh produksi terasa seperti film dokumenter daripada balas dendam pribadi. Saya telah menyerahkan pilihan musik kepada Ratna,
yang memilihnya dengan sempurna. Berikutnya adalah foto-foto yang diambil Agus selama 3 minggu pengawasan. Bima dan Sinta memasuki kamar hotel di tengah sore. Stempel tanggal dan waktu terlihat di sudut, menunjukkan tanggal dan waktu yang persis cocok dengan saat Bima mengatakan kepada saya bahwa dia sedang mengunjungi properti atau bertemu dengan investor. Bima dan Sinta makan siang di restoran mahal. Tangannya di atas taplak meja putih, bahasa tubuh mereka tak salah lagi intim dengan cara yang melampaui interaksi profesional. Bima dan Sinta di gym eksklusif mereka, berolahraga berdampingan. Rekaman video menunjukkan mereka pergi bersama, masuk ke mobilnya, mengemudi ke gedung apartemennya. Tangkapan layar pesan teks muncul berikutnya. Percakapan di mana Sinta memanggilnya masa depanku, dan Bima menjawab dengan janji tentang kehidupan mereka bersama begitu dia menyelesaikan situasi Ayu. Gambar-gambar itu memberatkan, tidak hanya karena membuktikan perselingkuhan, tetapi juga menunjukkan hubungan yang dilakukan di tempat umum, di mana siapapun bisa melihat mereka. Ini menunjukkan entah arogansi yang luar biasa atau keyakinan penuh bahwa saya tidak akan pernah menemukan kebenaran. Ruangan itu sunyi senyap, kecuali musik dan suara video saya yang diputar di beberapa layar. Setiap tamu terpaksa menonton dari sudut manapun yang paling dekat dengan mereka. Tidak ada jalan keluar. Wajah Bima berubah dari kemenangan menjadi syok dan menjadi sesuatu yang mendekati kengerian. Dia sedang menyaksikan hubungan pribadinya diekspos di depan semua orang yang telah dia undang untuk menyaksikan penghinaan saya. Ironi itu tidak luput dari saya, dan saya curiga itu juga tidak akan luput darinya begitu keterkejutan awal berlalu. Sinta memucat, satu tangan menekan mulutnya seolah-olah dia mungkin akan sakit. Tetapi bukti foto hanyalah babak pembuka. Video itu beralih dengan mulus ke dokumen keuangan. Laporan bank yang menunjukkan transfer aset sistematis Bima dari rekening gabungan kami ke rekening atas namanya sendiri, spreadsheet yang merinci likuidasi investasi yang saya bantu danai dengan gaji dan koneksi bisnis saya. Tagihan kartu kredit untuk hotel dan makan malam romantis dan perhiasan. Semua ditagih ke rekening bersama kami. Layar menampilkan dokumentasi unit penyimpanan yang berisi koleksi jam tangan vintage-nya, yang dia klaim telah dijual bertahun-tahun yang lalu ketika bisnis sedang sulit. Rekening tersembunyi yang dia buka menggunakan kredit jaminan properti kami tanpa sepengetahuan saya, draft perjanjian pasca nikah yang begitu sepihak sehingga menunjukkan entah ketidakmampuan hukum atau penghinaan total terhadap kontribusi saya pada pernikahan kami. Beberapa mitra bisnis Bima mencondongkan tubuh ke depan sekarang, membaca dokumen keuangan dengan perhatian orang-orang yang mengerti persis apa yang mereka lihat dan mengenali implikasi hukumnya. Kemudian datanglah bagian terakhir. Bukti yang telah disimpan Ratna untuk dampak maksimal, sebuah surat dari Direktorat Jenderal Pajak, kop surat resmi, stempel yang sesuai, tanda tangan pejabat federal sungguhan yang dihubungi Ratna melalui jaringan koneksi hukumnya. Surat itu menguraikan penyelidikan terhadap perusahaan Bima, atas penipuan pajak yang terkait dengan pendapatan yang tidak dilaporkan dari penjualan properti, pendapatan yang telah dia sembunyikan, tidak hanya dari saya, tetapi dari otoritas federal. Dokumen itu merinci tuduhan potensial yang dapat mengakibatkan denda yang signifikan dan kemungkinan tuntutan pidana. 40 tamu duduk dalam keheningan total, menyaksikan reputasi seorang pria sukses hancur dalam waktu nyata di beberapa layar, menyaksikan kejahatan keuangan pribadi menjadi catatan publik, menyaksikan apa yang mereka kira adalah pengumuman perceraian sederhana berubah menjadi bukti pengkhianatan dan penipuan sistematis yang jauh melampaui pelanggaran perkawinan. Ketika layar akhirnya menjadi gelap, keheningan itu total, dipecah hanya oleh suara seseorang yang menangis. Sinta, saya sadar. Maskaranya mengalir dalam aliran gelap yang menghancurkan penampilannya yang dibuat dengan hati-hati. Wajahnya hancur saat dia mengerti bahwa karier dan reputasinya baru saja dihancurkan bersama dengan milik Bima. Saya berjalan perlahan sepanjang meja, dengan sengaja memegang set kedua kertas yang telah saya bawa di tas saya sepanjang malam. Bima membeku, tidak bisa berbicara atau bergerak. Wajahnya berubah dari rona kemenangan sebelumnya menjadi pucat yang menunjukkan keterkejutan yang tulus. Kamu ingin naik kelas, kataku, menatap lurus ke arahnya. Suara saya rendah, tetapi bergema dalam keheningan. Tetapi kamu lupa bahwa kecerdasan tidak diukur dari usia atau penampilan, itu diukur dari strategi. Saya meletakkan kertas-kertas itu di tangannya dengan kekejaman santai yang sama seperti yang dia tunjukkan kepada saya beberapa menit sebelumnya. Ini dari Ratnasari, pengacara saya, kataku cukup keras, agar semua orang mendengar. Anda akan mengenali sebagian bahasanya, karena itu adalah bahasa yang sama dari surat cerai yang baru saja Anda berikan kepada saya. Kecuali dalam versi saya,
Anda tidak mendapatkan rumah yang Anda coba transfer hanya atas nama Anda menggunakan dokumen palsu. Anda tidak mendapatkan rekening investasi yang Anda coba sembunyikan. Anda tidak mendapatkan apa-apa selain persis 50% dari aset kami yang dibagikan secara sah, dan Anda akan mengembalikan setiap rupiah yang Anda curi dengan bunga. Ratna berdiri dari posisinya di antara para tamu. Profesional dan menakutkan dalam ukuran yang sama. Dia memerintahkan perhatian tanpa meninggikan suaranya. Dokumen-dokumen dari kantor pajak itu sah, umumnya ke ruangan. Saya secara pribadi menghubungi mereka mengenai ketidakberesan pajak Tuan Prayoga. Mereka sangat tertarik dengan informasi yang diberikan oleh Ibu Ayu mengenai pendapatan yang tidak dilaporkan dan penipuan penilaian properti. Mulut Bima terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Dia tampak seperti seseorang yang tenggelam, tidak bisa bernapas, berpikir, atau memproses apa yang terjadi padanya. Beberapa mitra bisnisnya sudah meraih ponsel mereka. Saya bisa melihat mereka mengetik dengan cepat. Mungkin menghitung seberapa cepat mereka bisa menjauhkan diri dari seseorang yang sedang diselidiki secara federal. Hubungan profesional yang dibangun selama bertahun-tahun hancur dalam waktu nyata saat orang membuat keputusan instan tentang asosiasi dan tanggung jawab. Saya menoleh ke Sinta, yang masih menangis diam-diam di samping Bima. Majikan Anda menerima paket yang menarik sore ini, kataku. Suara saya membawa otoritas diam yang sama. Bukti video seorang karyawan yang terlibat dalam hubungan romantis dengan pasangan mitra bisnis sambil menggunakan sumber daya perusahaan untuk memfasilitasi hubungan itu. Hotel perusahaan untuk penggunaan pribadi, rekening pengeluaran perusahaan untuk makan malam romantis, waktu perusahaan untuk janji pribadi. Saya percaya mereka menyebutnya penyelewengan aset perusahaan. Sinta mengeluarkan suara di antara isak tangis dan napas terengah-engah. Perusahaannya memiliki kebijakan ketat tentang perilaku etis. Kariernya, seperti reputasi Bima, hancur pada saat itu juga. Saya melihat ke-40 tamu. Banyak di antaranya sekarang merekam adegan itu di ponsel mereka. Sama seperti mereka telah merekam apa yang mereka kira adalah penghinaan saya beberapa menit sebelumnya. Terima kasih semua telah menyaksikan ini, kataku. Kehadiran Anda membuat semuanya terdokumentasi, publik, dan sangat permanen. Saya mengambil tas tangan saya, mengangguk ke Maya dan Ratna, yang segera berdiri untuk bergabung dengan saya. Kemudian saya berjalan keluar dari Crystal Hall dengan kepala tegak dan martabat saya utuh, meninggalkan 40 tamu yang terkejut, seorang kekasih yang menangis, dan seorang suami yang hidupnya baru saja saya hancurkan secara sistematis, tidak menggunakan apapun selain kesabaran, bukti, dan penerapan strategis kebenaran. Pintu kaca Crystal Hall tertutup di belakang kami dengan desisan hidrolik lembut yang terasa final. Udara malam terasa sejuk di wajah saya setelah interior ber-AC tempat itu, dan saya sadar saya sedikit gemetar sekarang setelah pertunjukan selesai dan adrenalin surut dari sistem saya. Maya segera mengaitkan lengannya di lengan saya, cengkeramannya kuat dan menenangkan. Ratna berjalan di sisi saya yang lain, sudah meraih ponselnya dengan gerakan efisien seseorang yang memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan meskipun sudah larut malam. Kami telah meninggalkan Bima berdiri di ruangan yang penuh dengan orang-orang yang sudah menghitung jarak mereka darinya. Kami meninggalkannya memegang surat cerai yang akan mengambil semua yang telah dia coba curi. Kami meninggalkannya dengan dokumen penyelidikan federal yang mengubah ini dari pengkhianatan pribadi menjadi kemungkinan tuntutan pidana. Di belakang kami, melalui dinding kaca gedung, saya bisa melihat gerakan di dalam tempat itu. Para tamu berdiri sekarang, berkerumun dalam kelompok-kelompok kecil. Beberapa jelas pergi, mengambil mantel dan tas dan menuju pintu keluar. Yang lain tetap tinggal, mungkin mendiskusikan apa yang baru saja mereka saksikan dengan semacam kengerian yang terpesona yang dicadangkan orang untuk bencana spektakuler yang mereka syukuri tidak mereka alami secara pribadi. Itu adalah hal paling luar biasa yang pernah saya saksikan, kata Maya begitu kami sampai di mobilnya di garasi parkir. Suaranya sedikit bergetar, dan saya sadar dia telah menahan perhatian selama berjam-jam, memainkan perannya sebagai pendukung diam, saat dia merekam semuanya di ponselnya. Ayu, itu sempurna, semuanya benar-benar sempurna. Saya bersandar di mobilnya dan menghela napas yang terasa seperti telah saya tahan selama 3 bulan. Saya tidak ingin pulang malam ini. Saya tidak bisa menghadapi rumah itu sekarang. Kamu akan tinggal bersamaku, kata Maya segera, selama yang kamu butuhkan. Aku sudah menyiapkan kamar tamu sebelum aku pergi ke pesta, karena aku pikir kamu tidak akan mau kembali ke sana malam ini. Ratna selesai mengetik dan menatap kami berdua. Dia akan mencoba menghubungimu, katanya, nadanya praktis. Mungkin dalam 1 jam. Pertama dengan marah, menuntut untuk tahu bagaimana kamu bisa melakukan ini padanya, lalu memohon, memintamu untuk memperbaiki apa yang baru saja kamu lakukan pada reputasinya. Jangan menjawab apapun, tidak ada pesan teks, tidak ada panggilan,
tidak ada email. Semua komunikasi melalui saya sekarang. Saya mengerti, kataku. Saya serius tentang ini, Ayu. Setiap komunikasi langsung dengannya dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa Anda terbuka untuk rekonsiliasi atau negosiasi di luar saluran hukum yang tepat. Biarkan dia berputar. Biarkan dia panik. Biarkan pengacaranya menangani kekacauan yang dia ciptakan sementara kami melanjutkan dengan dokumentasi dan pemulihan semua aset yang dia coba sembunyikan. Kami pergi ke apartemen Maya dengan mobil terpisah. Saya mengikuti lampu belakangnya melalui jalan-jalan yang terasa tidak nyata setelah apa yang baru saja terjadi, seolah-olah saya bergerak melalui dunia yang telah berubah secara fundamental dalam waktu 30 menit. Apartemen Maya berada di sebuah gedung yang direnovasi di pusat kota, lebih kecil dari rumah yang saya tinggali bersama Bima, tetapi penuh dengan furnitur yang benar-benar dia pilih dan seni yang benar-benar dia sukai, daripada potongan yang dipilih karena nilai kesannya. Dia menuangkan anggur untuk kami berdua saat saya duduk di sofanya mencoba memproses malam itu. Ponsel saya mulai bergetar sekitar jam 9 malam. Pesan teks dari nomor yang tidak saya kenali, notifikasi dari platform media sosial yang jarang saya gunakan. Ponsel Maya melakukan hal yang sama, menyala berulang kali dengan peringatan. Ayu, kata Maya perlahan, menatap layarnya. Videonya sudah online. Dia memutar ponselnya ke arah saya. Seseorang telah mengunggah rekaman dari makan malam ulang tahun ke beberapa platform. Jumlah penayangan meningkat secara nyata. Ratusan menjadi ribuan saat kami menonton. Berapa banyak orang yang merekam? Tanyaku. Setidaknya selusin yang bisa kulihat, jawab Maya. Mungkin lebih. Semua orang mengeluarkan ponsel mereka begitu videomu mulai diputar di layar tempat itu. Kami menyaksikan secara real-time saat makan malam ulang tahun menjadi konten viral. Bagian komentar dengan cepat diisi dengan tanggapan yang berkisar dari dukungan hingga perayaan. Orang-orang memuji apa yang mereka sebut kesabaran strategis saya. Mereka mengejek arogansi Bima, merayakan apa yang mereka gambarkan sebagai balas dendam publik paling memuaskan yang pernah mereka saksikan. Seseorang telah mengedit versi yang lebih pendek, berfokus secara khusus pada pengumuman perceraian Bima, yang segera diikuti oleh pengungkapan balasan saya. Edisinya profesional, dengan musik orkestra dramatis yang menambah dampak emosional. Versi itu menyebar lebih cepat daripada rekaman mentah. Ini gila, kata Maya, menggulir komentar demi komentar. Sudah ada ratusan ribu penayangan, mungkin lebih dari 1 juta sekarang. Pada tengah malam, jumlahnya telah mencapai beberapa juta di berbagai platform. Wajah saya ditangkap di layar dan diubah menjadi gambar reaksi. Seseorang membuat meme menggunakan momen ketika saya berterima kasih kepada Bima atas surat cerai dengan teks tentang perencanaan strategis dan kesabaran. Meme itu dibagikan ratusan ribu kali, menjadi singkatan untuk balas dendam yang diperhitungkan. Saya mematikan ponsel saya sekitar jam 1 pagi karena notifikasi yang terus-menerus sangat banyak. Maya melakukan hal yang sama setelah mengkonfirmasi bahwa Ratna memiliki semua yang dia butuhkan dan akan menangani masalah hukum mendesak apapun yang muncul dalam semalam. Cobalah tidur, kata Maya, menunjukkan kamar tamu. Besok akan intens, dan kamu perlu istirahat. Saya berbaring di tempat tidur tamunya, menatap langit-langit selama berjam-jam. Tidur terasa mustahil meskipun kelelahan. Pikiran saya terus memutar ulang malam itu, menganalisis setiap momen, mempertanyakan keputusan meskipun semuanya berjalan persis seperti yang direncanakan. Senin pagi datang terlalu cepat. Saya bangun karena sinar matahari masuk melalui jendela yang tidak dikenal dan kesadaran yang membingungkan bahwa hidup saya telah berubah secara fundamental dalam semalam. Maya sudah bangun, membuat kopi di dapurnya ketika saya keluar dari kamar tamu. Ratna menelepon, katanya, menyerahkan sebuah cangkir. Dia ingin berbicara denganmu pagi ini, katanya penting. Saya menelepon Ratna kembali sementara Maya membuat sarapan yang tidak akan kami makan. Pengacara itu menjawab pada dering pertama. 3 investor utama Bima menarik dana mereka semalam, kata Ratna terus terang. Mereka mengeluarkan pernyataan yang mengutip kekhawatiran tentang penyimpangan keuangan dan hilangnya kepercayaan pada kepemimpinan. Joko Susilo merilis pernyataan publik, menjauhkan diri dari perilaku Bima, baik pribadi maupun profesional. Dia mencoba menyelamatkan bisnis dengan melemparkan Bima sepenuhnya ke bawah bus. Itu cepat, kataku. Pelestarian diri biasanya begitu. 2 kesepakatan pengembangan properti yang sedang dinegosiasikan Bima dibatalkan. Klien tidak ingin berasosiasi dengan seseorang yang sedang diselidiki secara federal, dan Sinta dipecat dari posisinya dengan segera. Informasi terakhir itu memukul saya secara berbeda dari yang lain. Sinta telah membuat pilihan yang menghancurkan kariernya.
tetapi ada sesuatu yang menyadarkan tentang betapa cepatnya konsekuensi profesional terwujud begitu pelanggaran pribadi menjadi publik. Perusahaannya merilis pernyataan tentang pelanggaran etika dan penyalahgunaan sumber daya perusahaan, lanjut Ratna. Sangat singkat, sangat korporat, tetapi cukup jelas bagi semua orang untuk mengerti mengapa dia dipecat. Namanya sekarang secara permanen terkait dengan perselingkuhan dan pelanggaran profesional. Dan Bima, apakah dia mencoba menghubungimu? Pengacaranya menelepon 4 kali tadi malam dan 2 kali pagi ini. Mereka menginginkan penyelesaian segera. Mereka menawarkan persyaratan yang semakin putus asa. Setiap tawaran lebih buruk baginya daripada yang sebelumnya, karena mereka mengerti bahwa posisinya memburuk dengan cepat. Apa yang Anda rekomendasikan? Tolak semuanya sampai kita menyelesaikan penilaian aset lengkap. Kita perlu tahu persis apa yang ada, dan apa yang menjadi hakmu sebelum kita menegosiasikan apapun. Semakin lama kita menunggu, semakin lemah posisinya, bisnisnya hancur, reputasinya hancur. Penyelidik federal memulai penyelidikan mereka. Dia tidak memiliki pengaruh apapun dan semua insentif untuk mencapai kesepakatan dengan cepat sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Seberapa buruk lagi keadaannya? Itu tergantung pada apa yang ditemukan oleh penyelidik federal. Jika penipuan penilaian properti seluas yang disarankan oleh dokumentasi Joko, Bima bisa menghadapi denda yang signifikan dan kemungkinan hukuman penjara. Penggelapan pajak saja sudah serius. Digabungkan dengan penipuan, dia menghadapi konsekuensi yang jauh melampaui perceraian dan kegagalan bisnis. Kami berbicara selama beberapa menit lagi tentang strategi hukum dan langkah selanjutnya. Ratna telah mengajukan tanggapan resmi terhadap surat cerai Bima, mengklaim semua aset perkawinan dan menuntut pengungkapan keuangan penuh. Dia telah menghubungi akuntan forensik untuk memulai penilaian lengkap dari semua yang dimiliki atau dikendalikan Bima. Prosesnya akan memakan waktu berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan, tetapi Ratna yakin kami akan memulihkan semua yang telah dia coba sembunyikan ditambah kompensasi atas pemborosan aset perkawinannya. Ketika saya menutup telepon, Maya sedang membaca sesuatu di laptopnya dengan ekspresi yang setengah terkejut dan setengah geli. Situs berita meliput ini, katanya, memutar layar ke arah saya. Bukan hanya situs gosip, media berita sungguhan menulis tentang video viral itu. Mereka menyebutnya studi kasus dalam respons strategis terhadap pengkhianatan. Artikel yang dia tunjukkan menganalisis makan malam ulang tahun dari berbagai sudut, perencanaan yang diperlukan, pengumpulan bukti, sifat publik dari pengumuman Bima dan tanggapan saya. Ada kutipan dari para ahli hukum yang membahas implikasi dari mendokumentasikan dan mengekspos pelanggaran perkawinan secara komprehensif. Ponsel saya, yang telah saya nyalakan kembali pagi itu, penuh dengan panggilan tak terjawab dan pesan. Sebagian besar dari nomor yang tidak saya kenali. Beberapa dari kenalan dan teman jauh yang tampaknya melihat video itu dan ingin menyatakan dukungan, keterkejutan, atau penasaran tentang apa yang telah terjadi. 3 pesan berasal dari Bima. Yang pertama marah, menuntut untuk tahu bagaimana saya bisa menghancurkannya seperti ini. Yang kedua memohon, meminta saya untuk meneleponnya agar kita bisa mendiskusikan apa yang terjadi seperti orang dewasa yang masuk akal. Yang ketiga mengancam, menunjukkan bahwa saya akan menyesal membuat kehidupan pribadinya menjadi publik dan bahwa pengacaranya akan memastikan saya membayar atas kerusakan yang saya sebabkan pada reputasinya. Saya menunjukkannya kepada Maya, yang membaca ketiganya dengan rasa jijik yang meningkat. Jangan menjawab, katanya tegas. Ratna benar. Biarkan dia berputar. Saya menghapus pesan-pesan itu tanpa menjawab. Apapun yang dialami Bima sekarang adalah konsekuensi, bukan ketidakadilan. Dia telah mengatur penghinaan publik yang dirancang untuk menghancurkan saya sambil mengangkat dirinya. Fakta bahwa rencananya menjadi bumerang begitu parah adalah hasil dari pilihannya sendiri, arogansinya sendiri, kepercayaan dirinya yang mutlak, bahwa saya tidak akan pernah menemukan apa yang dia lakukan atau mampu merespons secara efektif. Sisa hari Senin berlalu dalam kabut panggilan telepon, konsultasi hukum, dan saat-saat hening di apartemen Maya, mencoba memproses bagaimana hidup saya telah berubah sepenuhnya dalam waktu kurang dari 24 jam. Menjelang malam, video viral itu telah ditonton puluhan juta kali di berbagai platform. Wajah saya sekarang dikenali oleh orang asing yang belum pernah saya temui, tetapi merasa berhak memiliki pendapat tentang pernikahan saya, pilihan saya, dan apakah balas dendam publik itu dibenarkan atau berlebihan. Saya duduk di sofa Maya malam itu dengan segelas anggur yang tidak saya minum dan menyadari bahwa terlepas dari semuanya, terlepas dari perhatian viral, pertempuran hukum di depan, dan kehancuran total kehidupan yang telah saya jalani, saya merasa sesuatu yang tidak pernah saya alami selama 18 bulan. Kelegaan. Kelegaan itu menyelimuti saya pada Senin malam itu di apartemen Maya,
tetapi itu adalah kelegaan yang rumit. Jenis yang datang dengan pengakuan bahwa meskipun satu bab telah berakhir, akibatnya akan memerlukan navigasi melalui wilayah yang belum pernah saya alami sebelumnya. Proses perceraian secara resmi dimulai pada minggu berikutnya. Ratna mengajukan tanggapan komprehensif terhadap surat-surat Bima, mengklaim semua aset perkawinan dan menuntut pengungkapan keuangan penuh dengan dokumentasi yang akan memakan waktu berminggu-minggu bagi pengacaranya untuk mengumpulkannya. Prosesnya metodis dan melelahkan, melibatkan deposisi, produksi dokumen, dan pertemuan tak berujung di ruang konferensi Ratna, meninjau laporan keuangan dan catatan properti. Pengacara Bima mencoba beberapa pendekatan untuk mempercepat penyelesaian. Setiap tawaran lebih putus asa daripada yang sebelumnya, mencerminkan posisi kliennya yang memburuk saat kemitraan bisnis bubar dan penyelidik federal memperluas penyelidikan mereka terhadap praktik keuangannya. Ratna menolak setiap proposal, bersikeras bahwa kami tidak akan bernegosiasi sampai kami memiliki pemahaman lengkap tentang semua aset yang dimiliki atau dikendalikan Bima. Prosesnya memakan waktu 3 bulan untuk diselesaikan. Hakim Monica Diaz, seorang wanita berusia akhir 60-an dengan reputasi menyelesaikan perselisihan perkawinan yang rumit tanpa basa-basi, memimpin kasus kami dengan efisiensi yang menunjukkan bahwa dia telah melihat variasi cerita ini berkali-kali selama kariernya. Pengacara Bima mencoba berargumen bahwa video viral telah menciptakan prasangka yang membuat proses yang adil menjadi tidak mungkin, bahwa opini publik telah berbalik begitu tegas terhadap kliennya, sehingga penilaian objektif tentang pembagian aset tidak dapat terjadi. Hakim Diaz menepis argumen itu dengan satu kalimat yang kemudian dikatakan Ratna ingin dia bingkai. Klien Anda merusak reputasinya sendiri melalui penipuan sistematis dan kekejaman publik. Ibu Ayu hanya mendokumentasikan kebenaran. Penyelesaian itu adalah semua yang dijanjikan Ratna dan lebih banyak lagi. Rumah itu tetap menjadi milik saya secara eksklusif. Karena upaya Bima untuk mentransfer hak milik tanpa sepengetahuan atau persetujuan saya secara hukum batal, menjadikan saya pemilik sah properti yang kami beli bersama tetapi dia coba curi. Rekening investasi dibagi tepat di tengah, berdasarkan nilai sebenarnya daripada nilai yang berkurang yang diklaim Bima ada setelah menyembunyikan sebagian besar. Dana pensiun dibagi sesuai dengan formula hukum yang tepat daripada versi yang disukai Bima di mana dia mendapatkan semuanya dan saya menerima kompensasi minimal untuk 5 tahun pernikahan. Setiap rupiah yang Bima transfer ke rekening pribadinya, dikembalikan dengan bunga, yang dihitung dari tanggal setiap transaksi curang. Koleksi jam tangan vintage yang dia sembunyikan di unit penyimpanan dijual di lelang. Hasilnya dibagi dan berkontribusi pada penyelesaian saya dengan cara yang terasa sangat memuaskan, mengingat berkali-kali dia mengklaim jam tangan itu dijual selama periode ketika dia bersikeras kita perlu berhati-hati dengan pengeluaran. Ratna bahkan memulihkan kompensasi atas uang yang dihabiskan Bima untuk Sinta, kamar hotel, makan malam romantis, dan pembelian perhiasan. Semua ditagih ke rekening bersama kami, diklasifikasikan sebagai pemborosan aset perkawinan. Bima diwajibkan untuk mengembalikan uang saya atas biaya perselingkuhannya, yang secara efektif membuatnya membayar 2 kali untuk hubungan yang menghancurkan pernikahan kami. Nilai akhir dari penyelesaian itu cukup besar sehingga saya bisa melunasi sisa hipotek rumah, dan masih memiliki tabungan yang signifikan. Keamanan finansial yang tidak saya alami selama bertahun-tahun saat Bima secara sistematis mencuri dari rekening yang saya bantu bangun. Tapi saya tidak menyimpan rumah itu. Bangunan itu menyimpan terlalu banyak kenangan pernikahan yang perlahan-lahan mencekik saya. Sebaliknya, saya menjualnya dan menggunakan uang itu untuk pindah ke sebuah apartemen penthouse di lingkungan Senopati, sebuah ruang yang terasa seperti pembebasan yang menjadi fisik. 8 bulan setelah makan malam ulang tahun, saya berdiri di apartemen baru saya dengan jendela dari lantai ke langit-langit yang menghadap ke pelabuhan. Crystal Hall terlihat di kejauhan, dinding kaca memantulkan cahaya matahari sore. Tempat itu telah menjadi landmark dalam geografi pribadi saya. Tempat di mana saya mengambil kembali hidup saya dan menunjukkan bahwa kesabaran yang tenang bisa lebih menghancurkan daripada konfrontasi dramatis. Saya mendekorasi ruang sesuai selera saya sendiri daripada berkompromi dengan preferensi orang lain atau memilih potongan yang dirancang untuk mengesankan mitra bisnis. Seni yang benar-benar saya sukai daripada seni yang tampak mahal. Furnitur yang berfungsi dan memberikan kenyamanan daripada membuat pernyataan tentang kesuksesan dan status. Karier saya berubah dengan cara yang tidak pernah saya duga. Agensi pemasaran tempat saya bekerja mempromosikan saya menjadi direktur kreatif 3 bulan setelah video itu menjadi viral. Bos saya menjelaskan keputusan itu, mencatat bahwa seseorang yang mampu mengatur komunikasi strategis yang begitu komprehensif, jelas memiliki keterampilan profesional yang berharga yang ingin dimanfaatkan dan dipertahankan oleh perusahaan. Promosi itu datang dengan kenaikan gaji 40% dan otoritas kreatif atas kampanye klien utama.
Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, saya menghasilkan uang yang tidak diragukan lagi milik saya, tidak terikat dengan aspirasi atau pengeluaran Bima atau kritiknya yang terus-menerus bahwa saya tidak cukup ambisius atau tidak cukup sukses atau tidak cukup sesuatu. Saya mengadopsi seekor kucing bernama Keadilan karena Maya menyarankannya, dan ironi itu menarik bagi saya. Makhluk oranye yang angkuh, sama sekali tidak tertarik melakukan pekerjaan emosional untuk kepentingan siapapun. Dia menghabiskan hari-harinya di tempat-tempat yang terkena sinar matahari yang masuk melalui jendela apartemen. Sesekali berkenan mengakui kehadiran saya, ketika makanan atau perhatian, sesuai dengan kenyamanannya. Ratna menjadi lebih dari sekadar pengacara saya. Dia menjadi seorang teman yang mengerti apa artinya melihat pernikahan bubar dan memilih rekonstruksi daripada kehancuran. Dia memperkenalkan saya pada sebuah kelompok pendukung yang bertemu setiap bulan, wanita dengan cerita serupa tentang pasangan yang secara sistematis meremehkan mereka. Kami berbagi pengalaman dan strategi, membangun komunitas berdasarkan kelangsungan hidup dan pertumbuhan daripada viktimisasi bersama. Kelompok itu mengajarkan saya bahwa cerita saya tidak unik, meskipun dokumentasi viralnya biasa saja. Tak terhitung wanita yang telah mengalami versi dari apa yang saya alami. Perbedaannya adalah sebagian besar menangani perceraian mereka secara pribadi, tanpa paparan publik atas pengkhianatan yang telah mereka alami. 6 bulan setelah makan malam ulang tahun, Ratna menelepon dengan berita yang memperpanjang konsekuensi Bima jauh melampaui perceraian dan kehancuran profesional. Joko Susilo telah menghubungi penyelidik federal dengan bukti tambahan tentang kejahatan keuangan yang terjadi bertahun-tahun sebelum pernikahan kami dan berlanjut selama itu. Bima secara sistematis telah memalsukan penilaian properti, menggelembungkan nilai untuk mendapatkan pinjaman yang lebih besar daripada yang dijamin oleh properti, dan kemudian mengantongi selisih antara nilai sebenarnya dan jumlah pinjaman. Penyelidik federal meluncurkan pemeriksaan komprehensif terhadap seluruh operasi bisnis Bima. Apa yang mereka temukan menghasilkan dakwaan pidana. 14 tuduhan penipuan, penggelapan pajak, dan konspirasi. Ruang lingkup aktivitas ilegalnya sangat mengejutkan, menghasilkan miliaran rupiah dalam pendapatan yang tidak dilaporkan selama 6 tahun. Saya diinterogasi secara ekstensif sebagai bagian dari penyelidikan. Agen federal meninjau setiap dokumen yang telah saya berikan kepada Ratna selama perceraian, mencari indikasi apapun bahwa saya mengetahui atau mendapat manfaat dari kejahatan Bima. Mereka dengan cepat membersihkan nama saya begitu mereka mengerti bahwa saya telah ditipu sama banyaknya tentang praktik bisnisnya seperti tentang perilaku pribadinya. Persidangan berlangsung selama 3 minggu. Saya menghadiri beberapa hari kesaksian, duduk di galeri publik dan menyaksikan jaksa menyajikan bukti yang membangun kasus yang luar biasa. Mitra bisnis Bima bersaksi tentang praktik yang telah dia dokumentasikan tetapi merasa tidak berdaya untuk menghentikannya. Akuntan forensik menjelaskan sifat sistematis dari penipuan. Manajer pinjaman dari beberapa bank menggambarkan bagaimana mereka mengandalkan penilaian properti yang ternyata sangat digelembungkan. Bima dihukum atas 11 dari 14 tuduhan. Saat menjatuhkan hukuman, Hakim William Torres menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara federal, diikuti oleh pembebasan bersyarat dan persyaratan restitusi yang kemungkinan akan memakan sisa kehidupan profesional Bima. Saya menghadiri sidang putusan karena Ratna percaya bahwa penutupan menuntut untuk menyaksikan konsekuensi secara keseluruhan. Bima berdiri di belakang meja pembela, mengenakan setelan yang tidak lagi pas dengannya. Wajahnya menunjukkan stres yang terakumulasi selama 18 bulan, melawan tuduhan yang dibuktikan oleh bukti secara meyakinkan. Ketika Hakim Torres bertanya apakah dia ingin membuat pernyataan, Bima menatap lurus ke arah saya untuk pertama kalinya sejak penangkapannya. Saya menghancurkan semua yang baik dalam hidup saya karena saya salah mengira kesuksesan dengan kebahagiaan, dan ambisi dengan kepuasan. Katanya. Suaranya kurang percaya diri daripada yang pernah saya dengar darinya. Istri saya pantas mendapatkan yang lebih baik. Dia lebih baik, dan saya terlalu sombong untuk mengakuinya sampai semuanya terlambat. Kata-kata itu mungkin berarti sesuatu bertahun-tahun yang lalu, sekarang itu hanyalah pengakuan yang tidak memadai, disampaikan terlalu terlambat untuk berarti. Saya tidak merasakan apa-apa saat melihatnya dibawa pergi untuk mulai menjalani hukumannya. Bukan kepuasan, bukan pembenaran, bahkan bukan penutupan yang orang bicarakan tentang temuan di akhir bab yang sulit, hanya rasa pembebasan yang mendalam dari narasi yang akhirnya selesai saya jalani. Malam itu, saya berdiri di apartemen saya dengan Keadilan yang bersarang di sofa dan lampu-lampu pelabuhan memantul di air yang gelap. Saya mengerti sesuatu yang mendasar yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk saya pahami sepenuhnya. Balas dendam tidak pernah tentang menghancurkan Bima. Itu tentang menolak untuk dihancurkan olehnya, tentang dokumentasi daripada konfrontasi.
strategi daripada emosi, kesabaran daripada impuls. Bima menginginkan peningkatan. Apa yang sebenarnya dia lakukan adalah menukar kemitraan dengan pertunjukan. Seseorang yang mengenalnya sepenuhnya untuk seseorang yang hanya mengenal versi yang dia tampilkan untuk konsumsi publik. Peningkatan yang sebenarnya adalah milik saya. Dari seorang istri yang didefinisikan oleh pernikahan menjadi seorang wanita yang didefinisikan oleh pilihan. Dari seseorang yang menyerap kritik tentang ketidakcukupan menjadi seseorang yang mengakui bahwa ketidakcukupan itu milik orang yang memberikan penilaian dan bukan yang menerimanya. Video makan malam ulang tahun masih sesekali beredar di media sosial, muncul kembali setiap kali seseorang mengkompilasi contoh akuntabilitas publik atau respons strategis terhadap pengkhianatan. Saya tidak lagi merasa terekspos olehnya. Sebaliknya, itu telah menjadi pengingat permanen bahwa orang yang pendiam bukanlah orang yang lemah. Mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan betapa berbahayanya meremehkan itu. Jika kisah keadilan yang diperhitungkan dan balas dendam strategis ini membuat Anda terpikat dari awal hingga akhir, tunjukkan dukungan Anda dengan mengklik tombol suka sekarang juga. Momen favorit saya adalah ketika Ayu dengan tenang berterima kasih kepada Bima atas surat cerai sebelum mengungkapkan bukti komprehensif yang akan menghancurkan semua yang telah dia bangun. Apa momen paling memuaskan Anda dalam cerita ini? Bagikan pemikiran Anda di komentar di bawah. Jangan lewatkan lebih banyak cerita kuat tentang ketahanan, keadilan, dan kemenangan atas pengkhianatan. Berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi untuk diberitahu segera setelah kami menerbitkan konten baru.